main ke rumah. Ya, selamat datang Samarinda Vlog di ini Jeddah House. Ya. Jadi pas aku datang dulu, ini tuh Ini area tamu. Ini ruang tamu. Soalnya ini kan pintu. oh iya, Ini udah sini. Nah airnya aliran air bukan di Bikin susah. baru. Repot ya. Ini ruang makan bisa ini. Bawahnya juga dibikin studio. Oh bawah ada studio. Ada, cuma belum jadi-jadi. Di sebelah sana apa jadinya? Di bawah ruang tamu. Siapa? Mau lihat? Boleh. Mau apa? Ada gemblong ini asli loh, asli cemilan koko. Ini roti, ini. Oh, ini padahal mau sini, tapi dia lagi mau pergi. Oh ininya lewat. enak nih isinya, Suam. kayak bacang gitu. Ini apa Mam? Itu tahu, cabai garam ada. Ini gemblong, tapi bukan gemblong puncak, tapi enak banget. Bukan belum pincang. Biasanya kalau makanan gitu anak-anak request dari malam. Kalau ketemu request. Kalau mereka nggak tahu, disuratin. enggak. Ya. Kalau nggak tahu, ya udah masak yang ada aja. Oh, tapi anak-anak makannya gampang ya? Pokoknya aku harus kasih mereka, maksudnya ada kuah, ada yang goreng atau tumis gitu, terus yang cemilan. Setiap satu paket. Berarti jadi 2 sama cemilan. Iya. Wow. Kan kalau Cici dapat makanan siang di sekolah, jadi dia cuma bawa bekal cemilan. Kalau Nia nggak boleh, dia nggak bawa bekal karena Emang sekolahnya beda? sama. Tapi kan Nia jam 12 pulangnya. Jadi jam 12 itu Nia makannya udah makan berat gitu di sekolah, makan cemilan justru. Nah kalau Cici dapatnya makan siang di sekolah. Gitu. Nah kalau Nia di sekolah udah dapat makan, jadi gurunya bilang nggak usah bawa makanan lagi karena daripada nggak habis sayang gitu. Nah tapi dia habis pulang sekolah dia langsung makan di mobil biasanya. Kalau Onyo? Onyo dapat makanan di kuliahannya, kebetulan kuliahannya dapat makanan. Kuliah apaan? Ada di Uniji. Oh. Sini aku juga sama satu kuliah sama dia tapi beda. Dia Senin sampai Jumat, aku hari Sabtu kuliahnya karena aku ambil Kamu ambil hybrid apa? psikolog. Wih. Buat Apa cita-cita kamu ngambil psikolog emangnya? Mau jadi psikolog apa emang kamu mau biar tahu isi hati orang lain aja? mau mendalami diri biar lebih ngerti lagi aja. Terus emang aku suka gitu kayak kan kita jadi tahu karakter orang, jadi bisa ngelihat orang gimana gitu. Sama buat anak-anak juga lah Mam. Biar ini ya ngambil belajar sesuatu tuh biar tambah pinter ya. Ya biar kita bisa tahu anak-anak kan sekarang makin pinter ya. Jadi kita harus lebih pintar. Betul. Kok aku enggak ya? Kamu udah pintar kok. Enggak, aku enggak. El aja pintar banget. Ih El, pas terakhir aku ketemu sama sekarang beda banget loh. Kenapa? Oh ya dia udah gede, udah 10 tahun, mau 11. Ya tapi kan dulu dia bener-bener kayak malu-malu, kayak nggak mau ngomong sama orang gitu. Kalau sekarang dia bener-bener bisa ngobrol gitu. Emang dia ngobrol sama kamu? Enggak kayak dia hai, dia udah bisa kayak gitu. Kalau Iya dulu kan aku ajarin. Aduh. Kalau dulu dia mungkin dia butuh Diem. waktu untuk mengenali orang dulu. Kalau dia udah kenal dia udah kayak best friend. Tapi kalau dia belum kenal dia butuh waktu gitu kayak nih gimana nih. Sama gimana. kayak Talia. Sama ya. Ya tapi bagus sih anak kayak gitu. Jadi mereka nggak bisa langsung akrab sama orang karena kalau menurut aku ya kalau Aku dibawa kabur. iya ntar ayo ikut aku main ikut aja lagi. Iya bener. Ya nggak sih? Tapi balik lagi ke soal makan tuh kan aku kan amazed banget nih sama kamu soalnya kamu udah sibuk terus udah gitu kamu ngurus anak-anak siapin makan juga itu kan nggak gampang ya. Aku aja tuh bukan kadang sih aku tuh aja bangunnya siang gitu karena aku masih begadang kan nyusuin. Tapi aku aja kayak kan udah ada staff gitu jadi aku serahkan ke staff gitu. Kalau kamu kenapa kamu involve langsung ya kayak Kalau aku masak, udah capek kayak- banget. Kayak tadi malam aku syuting, kemarin kan aku syuting seharian gitu. Itu aku kayak pagi, ya udah deh, goreng beberapa makanan yang di kulkas yang emang aku udah udah siapin. Jadi kayak daging ham aja kan,
Itu di rumah tuh ada 2 macam, ada yang kaleng, ada yang aku bikin sendiri. Ada yang homemade. Homemade. Luar biasa ya. Iya karena kan anak-anak suka. Tapi kan makanan kaleng Nggak sehat. takutnya pengawet segala iya macam. gitu. Walaupun maksudnya ya sesekali boleh. Kadang kan kayak kita juga lah, kita juga Iya. kadang kan suka makan gitu. Tapi kalau mereka mintanya terus-terusan, makanya aku mikir gimana caranya, cari-cari menu, gimana cara bikinnya. Akhirnya kita coba-coba bikin yang sesuai. Jadi kayak kalau aku capek banget, ada beberapa makanan yang udah ready gitu, tinggal digorengin buat mereka dulu. Jam berapa bangunnya? Ya tergantung, kalau nganterin jam 5. Gila. Karena besok ya, hari ini aku nggak nganterin sekolah, besok aku nganterin sekolah. Oh itu nggak nganterin apa karena bagi tugas sama Anaknya yang minta selang-seling. oh anaknya tuh seling. Kan biasanya kan ayahnya yang nganterin terus. Nah nggak tahu kenapa kemarin itu dia minta aku yang nganterin terus. Terus aku bilang selang-seling boleh nggak? Maksudnya kan kalau cuman nganterin nggak nyiapin makanan kan lebih cepet ya. Kalau misalnya aku nganterin, aku nyiapin makanan kan berarti jadi aku nyiapin makanan kan dari pagi siang malam. Nah mereka bangun, aku udah siapin makanan pagi sambil bekal siang. Oke, udah bisa langsung mereka bawa. Makan bekal malamnya kan masih aku masak gitu, bisa aku santaian dikit. Iya. Tapi kan kalau aku nganterin juga, berarti aku harus lebih pagi lagi nyiapin itu 3, terus ikut mereka pergi. Jadi kayak, lumayan juga Mana ya. dari rumah ke jauh ya? Lumayan. Tol dong. Berapa jam ya? Setengah jam ya? Oh, setengah jam. 45 menit ya? 45 sampai 1 jam, kalau tahan dikit 1 jam. Ya, 45 sampai 1 jam. Lumayan, pulang Lumayan. 2 jam. Terus kan habis itu aku harus syuting lagi, kerja lagi, live lagi gitu. Nggak, tapi kenapa kamu memilih untuk kamu masak gitu? Kenapa nggak kamu serahin sama itu Karena aja? anak-anak tahu kalau bukan aku yang masak. Dulu aku mikirnya gini, kayak aku sekolah di luar negeri, dimanapun aku tuh kangen sama masakan mami aku. Nah aku mau anak-anak aku gede gitu. Kalau nggak, apa yang dia kangenin dari rumah? Kalau aku sih biar anak-anak kangen sama jokes aku aja. aku nggak bisa masak soalnya. Aku cuma mikir kayak gitu. Terus kayak kan sekarang banyak yang anak-anak kena pre-diabetes gitu-gitu kan. Jadi aku lebih kayak Berarti kamu batasin makan manis segala macem. telepon, mereka minta izin. Boleh nggak? Aku es krim gitu. Iya sama sih. Ya pasti kamu juga. Iya sama. Kalau soal itu aku concern juga soalnya serem ya. Zaman sekarang tuh kayak kalau anak udah terlalu dibebasin, terus kayak dia main minum-minum aja. Padahal dulu aku tipe yang dibebasin loh. Dulu Iya, mama papa aku. Tapi kan dulu makanan dulu sama sekarang beda. Aku juga mikirnya gitu. Kalau dulu paling kita ada ciki, minuman cuma itu aja. Sekarang udah ada Enggak. boba. Oh, Zaman iya, dulu iya, kan iya, belum ada iya, boba. iya, benar, ada boba. Zaman dulu belum ada milkshake apa-apa, Tapi belum aku kayak, ada. Kayak kok. Waktu itu aku disiapin. Jadi kalau aku mau minum aku tinggal buka. Dulu. Tapi kan itu dulu ya. Tapi aku juga nanya, katanya kualitas gula dulu sama sekarang beda. Bener Ya nggak sih? Allah, beda lagi. Nggak tahu. Ya mungkin ya. Tapi sekarang sih emang kalau yang soal yang manis-manis tuh Iya. apa karena kita jadi tambah parno terus jadi berdampak kepada pikiran kita apa gimana? Soalnya kan kita kan kalau ngeliatin kayak yang seliweran FYP gitu kan kayak misalnya Takut kan? kayak makanan ini mengandung zat kimia yang pemicu Tapi kanker. nggak, gara-gara temen mami aku, anaknya masih SD, dia kena diabetes. SD kena diabetes. Iya, serem ya? makanya menurut aku kayak pre-diabetes gitu. Iya. Itu masih SD. Iya. Berarti kalau anak SD kan makanan apa yang kita kasih nggak sih? Iya benar. Enggak sih. Kalau soalnya anak itu kan tantrum gitu, pasti mintanya kayak maksa. Iya, tapi kan kita yang kita yang ngenalin, ngizinin, kita yang iya, kenalin. benar. Kecuali udah gede kayak Iya. SMP, SMA udah hangout mungkin udah apa gitu kan. Tapi kan kalau misalnya masih kecil kan kita yang Berarti kenalin. Thalia sama Tania di rumah ini semuanya terkontrol, kamu Iya, kontrol kasih gitu. apa kayak misalnya sehari boleh Cemilan satu juga es krim? ada, biskuit apa enggak? Enggak. Berapa hari, seminggu sekali kali Ya es Allah, krim aku satu hari satu es krim lagi. Nggak mesti. Kalau dia baik banget, pinter banget ya, seminggu 2 kali. Soalnya anak aku tuh mukanya pada begini. Es krim.
please just one. Aku kan kayak nggak tega ya. Ya aku juga nggak Jadi tega, jangan tapi ya mau nggak mau gitu. Kecuali es krimnya kamu bikin sendiri aja, aku aja bikin Ya. pakai itu ya, pakai buah di jus, dijadiin es krim. Dulu waktu anak aku El Barak doang, aku masih mau begitu-begitu. Sekarang sih mungkin karena aku sibuk nyusuin aja kayaknya. Iya, Iya sih. kan bisa suruh asisten kamu ngeblender Iya. buah, taruh di kulkas jadi es krim deh. Terus pakein coklat leleh aja Tapi luarnya. anak aku udah tahu kalau misalnya kayak homemade dia nggak mau makan. Dia maunya yang ada plastiknya yang dia set gitu dulu. Ya kamu beli aja plastik putih kamu ini. Terus pakai brand, dar ice cream. Iya, benar. Ya di rumah juga anak-anak pinter ya. Aku kan kemarin itu lagi coba bikin lah brownies, kue pakai oat, tepungnya oat, terus aku nggak pakein gula, pakeinnya pisang gitu kan. Aku bawain di bekal mereka. Jadi aku suka tes gitu. Enak gak? Enak kan? Bunda, itu apaan? Kok nggak ada manis-manisnya? Masa sih? Sosok nggak tahu gitu, padahal udah tahu. Kayaknya Ayah nggak suka dessert banget ya. Disisain itu. Iya, jadi dia nggak makan. Jadi aku cek gitu juga, kira-kira dia suka nggak ya? Dia suka nggak? Oh, gitu. kamu tes ombak. Tes, terus udah kayak gitu, kadang aku harus ada brokoli ya, aku masukin gitu. Nia sekarang umur berapa? 5, 5 ya? Oh. mau 6. Iya, aku nih lagi di zamannya picky eater soalnya umur 2. Aduh, Itu kan umur 2 kan yang lagi picky eater banget itu loh. Yang kadang tuh dia nggak mau makan apa, dia nggak mau makan apa, cuma mau makan ini. nasi sama telur nggak? Telur bahkan nggak mau. Kalau nggak disumputin. Kalau telur Terus dia yang makan apa? ayam, daging itu oke, Iya. labu oke, Ya, enak sayur dong. jagung oke. Telur yang dia nggak mau, bakso oke, sosis oke. Anak aku mau bakso, tapi kayak daging gitu dia kadang milih, nggak mau. Oh, iya beda-beda sih ya. Malah lebih bagus dong, dia kan ada protein. Ya tapi di seliuran katanya kalau anak 1 hari 1 telur itu bikin otak mereka berkembang pesat gitu. Iya, makanya aku suruh mereka makan sarapan kalau itu Telur. ya udah telur aja deh. Pada suka kan telur, tapi kan kadang Iya. kayak orang melihatnya gimana, telur doang terus Iya. gitu. Tapi kan kalau di luar negeri itu omelet ceritanya ya kan, Iya. makan omelet aja cukup. Kalau sini telur ceplok kan. telur ceplok, iya. Tapi sebenarnya anak aku bagus loh, dia telur ceplok. Dia cuma suka putihnya, kuningnya dia nggak suka. Oh gitu. Jadi kalau diceplok dia makan putihnya doang. Iya. Itu katanya zaman dulu kalau lebih suka putih telur itu lebih sayang papa. Kalau merah telur lebih sayang mama. Aku cuma suka kuning telur lah. Berarti ya. kamu sayang mama. Kalau aku suka putih telur, berarti aku sayang papa. Tapi aku sayang mama juga. Iya. Berarti itu udah terbantahkan ya? Iya, itu Iya, mitos ya. Udah makan Mam. Aku kenyang ah, udah. Ntar aku lanjut lagi aja. Yang ini aku nggak, soalnya ada ikan terinya. Oh, kamu nggak suka teri ya? Nggak suka. Nah, kalau Onyo beda lagi. Onyo gimana? Tiap hari minta nasi goreng. Nasi goreng terus. Itu kamu bikinin nggak? Iya, kadang aku bikinin, kadang nggak aku bikinin. Oh, Aku karena ganti. kalau udah keseringan kan Iya. bosan juga ya. Nggak bosan dia. Dia nggak bosan. Kagak. Kamu yang bosan bikinnya. Iya, menurut aku kayak boleh nggak menu lain lagi gitu kan? Onyo sekarang umur berapa sih, Mami? Bentar lagi 20. Kamu cerita. Berarti udah pacar-pacaran? Iya, dia sih ada nanya gitu kayak, ini gimana Mah? Us. Kayak ada nanya tuh. suka Set. cewek gitu, misalnya cakep gak Bun gitu. Iya, kasih foto. Kasih foto. Terus Terus kita cek deh media sosialnya. oh, screening. Screening ya kan? Ntar kamu juga akan ada tahap kayak gitu deh. Iya. Ya kan? Tapi kan Gimana sih tadi? El kan baru 10 dia belum kayaknya. Soalnya kalau aku pancing-pancing dia belum. Dia baru enggak, paling cuma ada keras-keras doang nggak sih Mam? Crush kalau bahasa zaman sekarang. Kalau Cici ceritanya dia Belum, tapi kalau Onyo harusnya udah pacaran. ya habis dia kasih ceweknya kadang fotonya ini cakep gak? Oke, terus pas kita screen gitu barengan padahal. Gimana Nyo? Gitu, Onyo udah lihat sampai bawah belum? Gitu, media sosialnya gitu ya kan? Belum, terus pas lihat-lihat ini gimana? Ya udah, nih kalau yang ini gimana? Gitu. Oh. Iya ya. Tapi ya, terus dia lagi senang ini sih Mam, dia lagi beredar bola.
Kemarin bola, kemarinnya lagi bola, hari ini pun bola. Habis pulang kuliah langsung bola. Aku sampai bingung dia mau jadi atlet atau mau jadi apa gitu ya? penyanyi. Tapi dia juga nanti ada recording lagi ya. Kan kemarin dia Apa lagu terbarunya? lagu, iya nanti dia bakal bukan recording, video klip. Butuh model tante-tante nggak? Kemarin aku butuh kamu jadi model ya kan. Kemarin tuh aku lagi apa? Lagi hamil kan? Iya, nggak pede. Iya, ini sekarang juga belum balik, cuma Ya nggak apa-apa lah, Mam. Kamu baru berapa bulan? 2. Kamu bebet gak? Bebet, 50 hari aku korset. Terus habis itu udah nggak tidur, Pak? Masih pakai? Enggak, katanya tidur nggak boleh pakai. Oh gitu. Mau orange juice? Oh, boleh. Aku justru pakainya pas tidur. Iya, sebenarnya enakan pakai pas tidur sih ya. Soalnya kan kalau tidur tuh Aku pakai setahunan loh, Mam. Iya. Oh. Oh, aku berarti harus pakai lebih lama ya. Ya karena kan dalamnya itu biar Kita pindah sini yuk. biar ini nggak sih, Mam? Kamu mau itu ya? House tour ya? Boleh. Yuk. Kan biar katanya kalau minum bagusan duduk. Nggak. Mau apa? Tisu. Ini Markisa. Oh, Markisa. Ya kan warnanya oranye, kirain Tapi oranye. enak. Ayo kita house tour, bolehnya di mana? Ya ini kan dapur. Dapur. Kan kamu belum pernah ke dapur ya? Maksudnya dapur aku, kalau dapur kamu tiap pagi. Ini Tapi dapurnya outdoor gitu enak ya, jadi bisa dibuka. Iya, buka. Jadi terus- nggak bau, terus banyak Bener. jendela. Iya. Ini tuh aku tuh tadinya aku pengen kompornya di sini. Cuma katanya kalau feng shui itu Nggak boleh nggak di boleh island. sebelah. Oh, di island juga nggak boleh. Iya, Selain mungkin di island nggak boleh, sebelahan sama sing tuh ternyata nggak boleh. harus ada ini Harus kan. ada naik Level. turun level atau enggak harus yang kayak silang gitu. Iya, kalau nggak yang L gitu kan. Kalau yang L. Nah, jadi aku pindahin ke situ kompornya. Sama kulkas juga kan katanya dia harus segitiga gitu kan, kayak kompor, kulkas, sink, segitiga gitu. Aku juga ada feng shui sih. Pokoknya yang bagus didengerin aja. Iya, gitu. benar, yang bagus didengerin. Sebenarnya nggak bagus Tapi- nih kalau kompor ada jendelanya, soalnya katanya itu membawa angin ke dalam apa tuh? Ke dalam kompor tuh kan. Feng Tapi shui. kalau nggak dibuka nggak apa-apa kan? Nggak tahu deh. Ya kan angin nggak yang bermasalah. Iya sih, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting ditutup kalau masak. Iya kan? Bukannya sebelahnya aja gitu kan? Iya, benar. Iya nggak? Nggak tahu juga. Ya kan kadang aku emang nanyanya juga detail gitu. Iya. Kalau jendelanya nggak dibuka gimana? Iya. Tapi kan masuk akal ya kalau feng shui ada jendela dekat kompor. Takutnya kalau jendelanya dibuka, angin Anginnya. masuk, apinya mati. Iya. Sebenarnya Ini udah jangan masuk dibuka. akal. Terus tapi ini kompor buat dapur buat kamu atau buat asisten juga masak di sini? Bareng-bareng. Biasanya kalau masak di sana. Cuma kalau di sana gasnya habis, masak di sini. Oke. Iya, lebih ke gas. Kalau gas Jarang-jarang lah pokoknya dipakai ya. lumayan sih kalau kayak rebus-rebus itu di sini bikin pancake, bikin apa gitu. Oh yang sama anak deh. Iya. Aktivitas sama anak. Tapi ya. kemarin masak rendang di sini. Kemarin bikin kue juga di sini. Dapur syuting lah ya. Enggak. Belum pernah syuting malah. Oh gitu. Iya. Apa mau syuting? Sekarang ini kan. Iya. Iya gitu. Terus udah. Terus di mana lagi? Kalau di luar ini kan tadinya nih jalanan masuk Iya, utama kan. makanya tadi pas aku masuk Tapi basah ya, jadi nggak usah. perasaan masuk biasanya di sini. Iya, di sini. Oh, ternyata dia jebol rumah. sana. Oh, beli rumah sebelah. Enggak, dulu kamu udah ada rumah sebelah. Udah ada rumah sebelah, tapi Cuma- nggak pernah masuk kan, nggak pernah ini kan tadinya cuman kantor kan, Kantor gitu. Nggak tahu kalau di situ juga ada pintu masuk. di bawah. Oh. Jadi itu ntar jadi pintu utamanya di situ gitu. kantor nggak jadi di situ? Sekarang udah nggak ada kantor lagi di sini. Oke, kantor Iya. pindah. Di sebelah sana. Oh, beli lagi. Oh, gitu, beli lagi. Nah, ini tempat anak-anak nongkrong, biasanya main PS. Tapi jadi lebih gede sih, Mam. iya sih, jadi ini kayak ruangan keluarga gitu. Iya. Tapi jadi satu sama ruang makan gitu. Iya, jadi lebih luas gitu sih. Iya.
Terus udah di sini kan tempat nongkrong keluarga. Terus udah ini langsung kolam berenang. Kolam. Ini tempat kalau ini nggak nongkrong. berubah kayaknya ya. Ini rubah nih, ganti atasnya jadi lebih panjang. Terus itu kan jadi ada jalan. Tadinya ini pohon-pohon, inget nggak? Yang Oh, iya, iya. pohon-pohon. Terus itu semua ditutup, soalnya di bawahnya bocor. Gitu. Terus biasa ya di sini Kak, nongkrong-nongkrong. Terus Kayak anak-anak Bali berenang. vibes ya, Mam? Bali vibes iya. Oh, terus masih dikasih cahaya gitu ya. Cahaya, Cuma ini kolamnya lagi hijau soalnya hujan terus. Iya, hujan. Kadang Kalau sekarang nih kamu kesibukannya apa aja sebagai ibu, 3 anak, sibuk banget. syuting, Masak masak, ngurusin juga. anak paling penting. Syutingnya syuting apa? Iya kalau misalnya ada syutingan, syuting, terus kan live, terus ada banyak brand kan yang emang Iya. harus disyutingin Iya. juga kan. Nah ini kita menuju ruang tamu. Cuma ini belum jadi banget soalnya barangnya belum pada datang. Lucu banget. Ini kalau ini ruang tamu. Ini ruang tamu formal. Ruang tamu formal. Ruang tamu formal. Emang kacanya emang ditaruh di sini? Atau nanti dipindahin? Belum tahu. Cuman beli aja. Ini mah udah lama, ini barang lama. Oh. Tapi ini aku masih mau ganti dindingnya soalnya kemarin yang masang orangnya nggak profesional, jadi belendang-belendung HPL-nya. Jadi mau diganti lagi. Jadi ini masih mau direnov-renov gitu. Oh ganti lagi lumayan loh, Mam. Iya, lumayan banget. Abis orangnya masangnya nggak bener, lihat kan? Iya ngerti sih. Belendung-belendung. Makanya belum ready nih. Ini juga belum datang meja. Ada kursi single lagi 2. Terus ada kursi buat di situ, duduk di situ. Cuma belum datang. Wah, tapi lumayan gede ya, Mam, ruang tamunya ya. Buat inilah terima tamu. Rumah gue justru nggak ada ruang tamu ya. Langsung Ruang keluarga tamu, ya? Ruang tamu formal, karena tadinya ruang tamu formal ada. Aku jadi tempat balet. Oh iya. Enggak, Lebih fungsional ya? Setelah aku pikir-pikir, siapa tamu yang kita kagak kenal ke rumah? Oh, enggak, kalau ini tuh ibaratnya contoh kayak misal ada wartawan wawancara sini aja, nggak usah ke dalam. Oh, Contoh mungkin ada tamunya Vincent, sini aja, nggak usah ke dalam. Kan misalnya cowok-cowok, jadi nggak usah di dalam gitu. Kan sekarang kan anak-anak udah ada 3, jadi udah lumayan rame juga. Jadi makanya kita bikin ruang tamu di sini. Iya. Kalau aku kan kagak ada yang datang pasti kenal kan. Iya ya. Ini pintu depan utama. Ntar parkir mobil sini kan. Terus udah. Cuma kan teman-teman biasanya udah tahu di sana, makanya kamu datangnya ke situ. Kita lihat nanti Bunda Shanti datang kan. Iya, pasti di situ. Dia udah pernah ada, iya kan, ke rumah Iya. pasti di Ini kan situ. soalnya belum pernah. Iya kan? Iya. Pasti di situ Iya. juga kan. Semuanya juga pasti Iya, di situ. pasti di situ. Ntar kamu kasih tahu dong. Sekarang masuknya lewat sini gitu. Iya, harusnya ya. Mestinya dari orang kamu yang depan dong kasih tahu. Oh, putar lagi gitu. Iya. Oh. Pak, pintu masuknya yang sebelah sini gitu Ntar dong. dikasih tahu deh. Iya kan? biar terima tamunya di sini. Wah, ini pintunya konsep apa, Mam? Ini pintunya konsepnya apa ya? Nggak tahu deh, aku suka aja. Bahannya kayak Berapa duit ini, Mam? Lumayan ini. ini endorse. Maksudnya kamu Mas, this is not my best angle. My best angle is here. Jadi kita ngobrol gini ya. Oke. Oh nggak apa-apa, angle aku juga sebenarnya sebelah sini. Ya kamu ngapain Bilang duduk sini? dong Kamu kalau tadi kayak ngapain gitu. duduk sini? Ya kan? Padahal aku udah sediain lebaran di sini. Oh ya ampun, tadi gara-gara fokus sama kaca. Iya. Oh ini. Kalau cewek banyak angle ya, kalau cowok enggak ini ya, terserah Mam, cuy. ini rambutnya warna apa? Ash ya? Ash green. Ash blue kayaknya, tapi hitam gelap gitu. Oh, kayak ada
kayak ada apa warna hijau biru gitu kan. hijau biru. Tapi maunya gelap aja lah. Mam, ini aku nanya soal operasi boleh? Boleh? Kamu operasi? Iya kan aku kan operasi. Jadi kita cewek-cewek operasian dong. Iya. Nggak apa-apa lah Mam, selagi punya duit sendiri. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak Kan nyusahin. membahagiakan diri sendiri. Kan gak nyusahin orang lain yang penting. Mam, tapi ini udah berapa bulan dari tindakan? Juli berarti udah mau 7 bulan. Akhir Juli ya gua. Ini. Gimana rasanya, masih kaku atau udah? Kupingnya aja masih ada, karena kan dokter udah bilang 6 bulan sampai setahun gitu baalnya. Iya. Karena aku ada mini facelift di bagian bawah sini. Sakit nggak? Enggak sih? Iya sih, emang nggak sakit ya. Kamu emang kamu di mana, Korea? Iya. Kamu habis operasi besokannya bisa jalan-jalan nggak? Bisa. Sama. Terus kamu juga? Anak-anak. Tapi kamu makan liquid? Makan liquid tapi bisa makan cairan, makan berat juga. Oh, karena bukan rahang ya? Kamu rahang emang? Enggak, aku nggak rahang. Maksud aku yang rahang nggak bisa makan kan? Iya, enggak, tapi kan disuruh minum pumpkin soup itu kan, Iya, katanya pumpkin. supaya meredakan bengkak. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi kalau iya aku masih minum itu pumpkin soup rajin, tapi tetap pergi makan sama anak-anak. Cuman karena aku mini facelift di sini, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan kita jadi parno ya. Jadi aku kecilin, gitu. Terus yang kemarin yang dihujat- viral kan? Iya. Makanya ini banget. Itu karena aku dibotok sininya. Oh, jadi kaku di situ. Iya, sebenarnya kalau dilihat video sebelum-sebelumnya pas di Korea itu nggak kaku. Tapi sehari sebelum pulang aku botox. Karena katanya di Korea lagi viral adalah suntik botox ini supaya apa? Kalau kita diem aja dia tuh mulutnya Udah senyum happy gini. gitu. Ternyata nggak cocok buat aku. Karena kan dia nahan. Gini kan senyum, gue makan. Jadi kalau kita dia nggak bisa dia gini. Jadi nahan. Jadi ya dihujat lah. Iya. Ya. Gitu. Tapi Mam, kamu kan masih muda nih ya, kan umurnya kan baru 30. Soalnya kemarin itu aku fat graft Mam. Jadi kan Fat sempet graft buat dari mana ke mana? ke muka. Dari? Justru makanya lebih Dari cabai. mana? Dari badan sendiri kan. Pantat, dari paha. Iya, akhirnya dokter nyari lemak mana yang bisa diambil di Dokter paha. bingung nggak nyari lemak kamu? Iya, tadinya aku mau bilang gini, "Dok, kalau bisa banyak pindahin, Dok. Bisa ke muka, bisa ke sini mungkin ya kan. Pindahin, Dok." Mohon maaf, ini ke muka aja nggak cukup ya kan. Jadi akhirnya diambilnya di paha. Iya, aku juga ngeliatnya kayaknya mau ngambil fat graft bagian mana. Itu udah aku ini loh naikin, tapi kemarin itu emang ada sempat di fase nggak bisa naik-naik berat badan. Oh, Terus sekarang malah naik. pikiran. Ya nggak tahu lah, nggak tahu kenapa nggak bisa naik-naik ya kan. Mam, tapi kan ini apa yang memutuskan kamu untuk mini facelift? Padahal kamu tuh masih muda. Terus aku ngeliatnya juga kamu tuh udah cantik. Karena pada saat akhirnya aku live atau aku ketemu orang, karena mata aku kan colong banget gitu. Yang pertama adalah karena matanya colong. Sebenarnya awal kesana itu bukan mini facelift yang mau tindakan aku. Apa? Tapi fat graft. Jadi pindahin lemak ke bawah mata. Karena emang bawah matanya tuh colong banget. Jadi orang tiap kali ketemu aku kayak muka lu lesu banget. Kan kita jadinya kalau kerja jadi takutnya dikiranya kayak nggak profesional Nggak gitu. perform gitu ya. Iya, kayak mukanya kayak nggak fresh gitu. Padahal ini udah se-fresh-freshnya gue nih gitu loh. Nah, akhirnya aku ke Korea mau fat graft. Tapi pas fat graft aku kirain di sini, "Dok, ini gimana ya caranya?" Dan ternyata karena kurus, kulit di sini kan nggak bisa mau di double chin, meso atau apapun nggak bisa. Akhirnya dia bilang kalau kamu mau hilang kulit yang di sini kamu ya harus mini facelift. Oh, jadilah. Jadi sekalian. Oh, gitu. Kan sekalian dibius, sekalian dikerjain, maksudnya aku ya. Tapi kamu lihat nggak ditariknya berapa banyak kulitnya yang Di sini. dipotong berapa banyak? Lumayan, Kamu lihat? ternyata seginian ya. Hah, iya. Ya ternyata lumayan, maksudnya kulit aku lumayan kendor di sini karena dari berisi jadi kurus kan kulitnya melar gitu istilahnya kan. Kapan kamu berisinya? Hamil Enggak kayaknya itu 23 kilo naiknya. gitu ya. Kan dulu 38 kilo sebelum hamil.
38 kilo naik ke 63-an nih kalau nggak salah, atau 62. Wow. Terus turun ke 47, terus terakhir ini sebelum mini facelift aku tuh sempat di 40, 41 gitu ya kan. Turun lagi tuh. Udah segitu aja Segitu gitu aja. dan nggak bisa naik-naik. Sekarang 45. Lagi naik. Oh ya, tapi kan emang tujuan aku buat bikin lebih fresh, jadi Iya. lebih cabi di sininya, di sininya diisi. Jadi tuh. Kalau kemarin itu sampai Jadi dalam ini banget. udah diisi lemak sendiri. Kenapa? Lemak sendiri kan kalau kamu kurus dia nyusut lagi. Iya, makanya ini udah lumayan nyusutan. Ntar mau diapain lagi? Nggak tahu kan sebenarnya kalau fat graft itu 6 bulan sekali kita harus ke sana ngecek dulu. Karena kan emang dari awal dokternya udah bilang lemak yang ditaruh itu yang akan stay kayak 40-60%, tergantung kita kalau diet ya dia makin kurus lagi gitu. Iya. Tapi kan usaha, karena kalau bagian sini kalau filler itu rada bahaya. Oh. Kalau lemak sendiri nggak apa-apa Oh. gitu. Tapi sekalian ini ya. Sekalian jadinya. Kalau kamu? Aku pengen juga sih itu apa? Tapi kan facial. kamu ini kan? ini. Nih. Ini. Ini. Kenapa akhirnya ini? Kan soalnya hidung aku tuh betet, ya kan. Terus udah gitu tulangnya tuh bengkok ke sini. Terus jadi tuh pas diperiksa dulu banget itu kenapa aku suka pusing, suka bindeng, tuh suka sinus kalau di pesawat naik ketinggian tuh, wah sakitnya di sini nih. Itu karena saluran hidungnya yang sebelah sini kecil, yang sebelah sini normal. Oke. Nah, Bengkok gitu ya berarti ya? sebenarnya nggak usah sampai rinoplasti, nggak usah sampai operasi hidung sekalian juga. aja, Mama. Iya, cuma itu sebenarnya bisa dibenerin kayak 30 menit dibor, dikikis dalamnya. Jadi kiri kanan tuh sama. Tapi kan aku waktu itu dari dulu sampai kemarin itu aku nggak ada waktu, aku takut juga. Terus sampai akhirnya ditawarin buat OP, ya sekalian aja hidung, ya kan. Terus ceritain sama dokter, ini dok kalau bisa bologannya sekalian disamain ini sama ini gitu. Oh iya ntar saya bantu saya cek gitu. Jadi iya sekalian. Tapi ini juga kurang mancung nih. Kamu tuh ngerasa ini nggak setelah kamu OP, kamu jadi ngerasa kamu pengen ngelakuin yang lain lagi? Jujur pas aku pertama kali keluar OP, aku baru setengah sadar ya, ini adalah OP pertama dan terakhir gue gitu di dalam otak, karena kan kayak masih ini kali ya, Iya. masih setengah sadar. Tapi setelah sadar udah lihat bagus, cantik, itu kamu jadi pengen ngelakuin yang lain lagi nggak? Aku pengen ngisi lagi, maksudnya. Nah, sama aku juga. Aku tuh ngerasa kayak, wah kok operasi hidung nggak sakit ya? Cuma nggak nyaman aja kan, karena ada yang di dalam sini selama 7 Oh iya hari. Wendy ya mestinya Wendy pas datang tuh ya, Wendy punya natural bagus semua. Iya, bagus dia. Nggak cuma kan, memang nggak nyaman, tapi nggak sakit. Jadi tuh aku ngerasa, wah bisa bagus gini OP ya. Aku pengen lebih mancung Tapi lagi bukannya gitu. kalau operasi hidung tuh ada batasnya ya, Mam? Apa? Karena sininya itu loh, Mam, kalau keseringan takutnya tipis, makanya coba lihat Iya orang yang sih. udah OP berkali-kali. Iya, ada yang kulitnya dia tipis banget ya. di sini terus sama merah di sini. Iya. Tapi harus cek dulu sih ya. Kalau aku sih kayaknya masih bisa kata dokternya gitu. Karena ini masih natural kan. Kemarin mintanya tuh natural. Nah kalau di Korea itu kalau minta natural dibikin natural. Padahal aku pengennya tuh mancungnya kayak kelihatan gitu. Kayak gue tuh OP loh gitu. Oh jadi pengen kelihatannya gue tuh OP gitu ya kan? Enggak, biar udah kayak- sekalian ya kan, Mam? Iya soalnya kalau udah operasi tapi kok hidung lu kayak sama aja gitu. Enggak sama, Mam. Ini lebih kecil lebih sih, kecil. lebih slim. Iya. Cuma aku pengen lebih mancung. Nanti aku pengen operasi lagi. Kapan? Mungkin tunggu anak aku 2 tahun lah yang paling kecil. Masih lama, Mam. Iya, 2 tahun lagi. Iya. Soalnya kalau OP ke sana kan aku jadi nggak bisa nyusuin. Iya. Lagian kamu habis OP mana boleh habis Iya. operasi sesar kan? Normal. Oh Iya. Oh iya. Normal. Kamu nggak boleh. dengar ya ceritanya kemarin aku melahirkan pendarahan gara-gara plasenta aku nempel. Kamu nggak baca berita? Lu gimana sih, Tim? Lu kagak ada yang nyari ya kan? Ini aku Sumpah. ceritain aja ya. Iya, ceritain. Iya. Plasenta nempel di Iya, mana? jadi kan aku kan waktu aku ngelahirin Don itu aku pokoknya tiga anak aku normal. Soalnya aku lihat kamu postingan happy aja, Mam. Tapi ini ada ceritanya. Oh, oke. Jadi itu kan waktu si Don aku ngelahirin tuh Normal. normal. Nggak pakai epidural kan, pakai. Tapi nggak dipencet. Jadi nggak keluar tuh epiduralnya. Karena kata dokternya udah
Bu Jessica nggak usah epidural ya, soalnya kayaknya nih bakal cepet nih, lahirannya bakal cepet. Tapi emang cepet banget. Waktu itu aku cuma 2 kali ngeden, 4 menit itu Don keluar. Jadi pas si Hagia lagi mau ngelahirin, aku bilang sama dokter, ya dokter, aku nggak usah pakai epidural ya, jadi nggak usah disuntik. Sini kan suntik kan sakit meskipun standby doang kan. Udah dok, nggak usah pakai epidural, aku kalau ngelahirin cepet kok. Sombong. Ya udah pengalaman. Iya, sombong. Terus udah gitu. Oh ya udah kalau Mbak Jessica nggak mau pakai epidural, oke gitu. Udah nih bukaan. Pas aku mau ngelahirin cepet banget kayak gini nih. Dokter, aku udah mau ngeden. Baru dipasang mejanya segala macam kan. Kalau normal tuh gitu. Dipasang yang ngangkangnya, yang itunya dipasang-pasang. Jangan udah keluar lagi. Enggak, langsung tuh cepet tuh. Terus pas dokternya duduk, seret, aku bayinya lompat gitu, keluar ke tangan bayinya untuk itu dokter udah duduk. Jadi pokoknya aku cuma gini doang nih. Dokter, aku mau ngeden. Terus udah gitu dokter duduk, plong. Gitu anak. Itu anak tuh langsung lompat itu. Terus udah gitu udah bahagia dong. Wah, cepet banget ini lahiran nih. Happy banget. Hagia udah di dada aku. Kita nungguin Ari-Ari keluar dong. Itu Ari-Ari nggak keluar. Ari-arinya itu nggak nyambung gitu, nggak bisa ditarik. Ari-Ari itu luluh kalau bayinya udah keluar gitu. Maksudnya kan dia ada tali pusat apa bukan? Ada tali pusar. Kan tali pusar masih ngegantung. Kalau yang di perut bayi sih udah digunting, udah dijepit kan. Iya, maksudnya kan berarti kan masih ada talinya itu kan? Masih. Cuma kan itu harusnya pluk keluar dong. Oh, nggak bisa ditarik kan? Ini ditarik nggak bisa. Jadi tuh kan bener ditarik. Plasenta aku nempel di rahim. Jadi karena aku nggak dibius, rasa sakitnya kerasa banget dong. Iya dong, kan dia udah selesai dong. Jadi ini sakit banget. Terus udah gitu kata dokter, Mbak Jessica maaf ini plasentanya nggak mau keluar, saya harus ambil tindakan. Iya dok, tindakannya apa tuh nggak? Tangan dokter ke dalam, ngerok plasenta di dalam. Sedangkan pas dikerok sekali itu plasentanya nggak keluar semua, hancur. Jadi keluarnya cuma sebagian. Aduh, terus gimana? Darah aku udah banyak, udah keluar banyak banget. Terus kamu tetap nggak epidural? Nggak bisa, epidural kan di sini. Masa lagi sakit-sakit aku pasang epidural? Nggak bisa. Jadi itu sakitnya. Sayang, mau kemana? Oh iya, aku salim dulu ya. Iya, bye-bye dulu. Dah, baik. Sehat? Sehat. How are you? Aku lagi ceritain itu. Plasenta. Plasenta aku nempel. Ini suami aku yang di sebelah aku, yang Dia nggak teriak, nggak pingsan. Mencoba menenangkan, udah kaki udah geter kali. Wah, gila. Pusing nggak? Pusing lah, apalagi kan kita taunya tuh kalau ada pendarahan atau ada penempelan plasenta itu kan yang paling menghindari lah ketika wanita mau melahirkan kan. Pas dengar ada penempelan itu langsung lemas. Iya. Tapi untung nggak pingsan di dalam kan? Untungnya, tapi Vincent tuh masih bantu pasang oksigen, nyalain apa ini oksigen, oke oksigen. masih bisa. Ini loh, kalau enggak. Iya kan, orang pasti udah panik, udah kagak kepikiran gimana kan? Iya. Cuma ya mau gimana? Terus akhirnya dikerok berapa kali? 4 kali tangan bolak-balik masuk. Kali. Ngambil. Tapi sudah itu infus darah dulu biar darah levelnya itu udah membaik. Iya. Operasi lagi untuk yang finalnya. Operasi yang kuret sisa-sisa. akhirnya. Dikuret lagi aku. Nah, berarti dikuret kamu dibius kan? Di sini akhirnya pasang. Dibius. Gitu. Jadi itu pengalaman crazy banget. Aduh. Abis itu berarti kayak kamu kuret lagi? Abis itu pokoknya 2 hari aku transfusi darah. Akhirnya dokter USG dong, Ya. periksa dalam, ternyata masih ada yang ketinggalan. Jadi masih ada kecil-kecil gitu ketinggalan yang nempel. Tapi kan itu kalau ketinggalan itu bisa bahaya, bisa tetap pendarahan terus, Jadi makanya kuret. bisa tumor, bisa kanker. Jadi itu mau nggak mau dikuret. Hebat. Berarti dia lebih memilih kesakitan ya kan, Iya. daripada anak nggak bisa nyusuin. Parah emang itu. Nih aku mau kasih goodie bag untuk apa? Menjenguk. Ini seriusan atau bercanda sih? Takut lupa. Ini serius atau bercanda sih? Udah bawa aja deh. Ini isinya 2, satu buat Sarwenda, Wendy. satu buat Sarwendi. Oh, ini. Thank you. Apa ini?
Ulan, tolongin. Bulan tolong. Budi bag. Astaga. Udah naik yuk. Yuk. Ada Bunda Ashanti. Hai Bunda. Ih cantik amat. Iya cantik banget sih Bun. Game bentar nih. Mimi apa kabar? Astaga. Jedar penyanyi. Ya ampun. Mi. Aduh. Iya. Mimi kapan kesini Mi? Mau ucapin selamat buat itu Diva Education. Kenal si cantik mau launching apa itu? Udah datang, jangan nanya-nanya, udah datang pokoknya ya. Enggak, Bob. Enggak, tar dulu Bob, gue itu kan Ini nggak ada yang ngambilin. jelaskan. Jedar, nanti ngobrol lagi ya sayang ya. Iya Bun. Iya Bun, iya Mi. Love you. Yaudah. Yaudah, satu menit. Ini kamar anak-anak di atas. Mau lihat? Iya, kamar anak-anak ya. Ya udah yuk. Dulu udah pernah kan tapi Sama. beda sih. Ya beda kan? Iya. Ini kamar El Barak sekarang nih. Kamar L. Oh ini masih sama ya, Mam? Iya, ini buat anak-anak nonton TV, main-main. Wow. Terus nih kamar El. Tuh. Terus dia main gak sih, Mam? Dulu awal-awal. Kalau sekarang sih udah nggak lagi. Udah mulai gede kan. Gitu. Yang sebelah sana tadinya Situ? kamar kamu? Ini tadinya kamar aku. Oh iya. Ini kamar El, sekarang jadi kamar Don. Yuk kita lihat yuk. Dia tuh kamarnya nyambung. Ini kan ya ini dulu wardrobe aku, kamar mandi. Ya kan? Kamu inget nggak? Ingat. Iya ini. Sekarang Makanya jadi, aku bilang nyambung. ya ini jadi Anak-anak. Iya. Barak sini. Terus ini ke kamar Don tapi dikunci jadi masuknya lewat sini. Kamar anak. Future. Bun sini Bun. Ini kamar future-nya Hagia nih nanti. Cuma ini belum jadi banget. Pintunya belum dicat, itu belum dindingnya belum dicat. Gitu. Tapi ini baru. Ini baru bikin. Tapi anaknya mungkin pindah ke sini nanti kalau udah Nggak bau kali. Ya bau kan? ini. Iya maksudnya kalau udah nggak bau. Udah nggak bau ya. Paling kalau udah setahun lah tidur sendiri. Loh, ini harus pakai ini loh. Iya, ini aku rencana di luar pakai Jaring-jaring lah. Jaring-jaring. Lucu banget sih, babynya masih kecil udah ada kamar. Iya. Kalau yang dua, cowok-cowok mana? Itu sebelah situ, situ. Kan Mau lihat baby Bun? kalau bunda kan cucu. Lucu. Udah nggak ada lagi kan. Paling kecil Arsi. Arsi. Kalau Arsi sekarang umur berapa Bun? 10. Sama kayak El dong. Iya kan? First kiss-nya Arsi tuh. Oh iya. Gak tuh. Enggak dong. Kan lagi di rumah sakit lahiran Iya. Arsya. Lahiran Arsya. Arsi 10. Arsia berapa? 6. Arsya 8. 8, oh beda 2 tahun. Oh iya, yang waktu itu jadi aku sama El jenguk bunda baru lahiran. Arsya. Si Arsi lagi tidur. Si El tuh tiba-tiba main cium-cium aja tuh anak. Tapi ciumnya langsung ke sininya. Kita. Oh aku tahu dia kebanyakan nonton Snow White. Mungkin ya dia pikir Lagi gitu tidur. Arsinya nggak sadar, terus Arsi kalau aku ngomongin gitu, apaan sih bunda? Bunda ngomong gimana? Kamu pernah di ini loh, dicium sama cowok tuh kamu masih kecil. Siapa? Coba kasih kan. Apaan sih bunda? Gitu. Marah. Malu Iya, ya. maksudnya malu. Iya, malu. Udah gede nggak suka digituin kan. Tapi Arsi Tapi udah kalau lihat cowoknya ganteng mungkin dia Iya. juga. bunda bisa aja gitu. Iya. Ternyata ganteng banget gitu ya kan. Kamu berapa umurnya? 10 El. Iya bener. Iya. Seumur. Udah mulai suka-sukaan belum Bun? Arsi. Belum sih ya, nggak Belum tahu. ya? Belum. Nggak cerita kali sama kalau bunda. bahasa anak Crush zaman ya, sekarang keras bun. Emang dia udah crush? Banyak bun kerasnya, jadi aku bilang temenan aja. Jadi kayak Ngomongnya gimana sih dia kalau crush? aku pokoknya kalau ngobrol kayak gitu bun, enaknya tuh pada saat pilotok berdua gitu ya kan. Iya. Dia gimana Cici di sekolah ada nggak yang ganteng, nanya gitu dulu ya kan. Ya ada gini-gini, yang waktu itu ganteng tuh yang siapa namanya gitu, mancing-mancing coba kan aku. Ya gitu aku udah. Iya Kalau dia kan? suka atau enggak, dia bilang emang suka tuh saya kayak gimana sih bun gitu kan. Iya. Suka tuh kamu ngeliat dia terus deg-degan. Dia ganteng sih tapi deg-degan aku belum gitu. Tapi kalau dia ganteng udah dia udah tahu. Iya terus cowok-cowoknya sweet sama dia, bisa dikasih barang bun. Terus udah kayak mulai gitu, ya dari iya. SD. Dari umur berapa Talia? 10
Sama ya semua. S9 ya, tahunnya Ya kan 10. seumur. Iya, kasih ini, entar dikirimin kue. Valentine aja dikirimin kue, Bun. Bohong. Sumpah nggak bohong. Italia nih, keren banget kamu Talia. Ayo Arsi. Arsi Belum ada yang ngasih ke Arsi. dikirimin kue, terus udah kayak gitu nanti dia beliin tahu lip balm, dia kirim kasih. Sumpah, Bun. Ya ampun si Di sekolah. Iya, Temen les tuh sekolah. teman sekolah. Beda kelas lagi, Bun. keren Ada yang beda banget. kelas, ada yang sama kelas. Aku dikasih ini sama teman sekolah. Dia kelas? aku. Talia Sama satu kelas kelas 4. Before. Ya Arsi 4 juga. Arsi 5 ya? Arsi nggak sih? Oh my god, Bunda. 4. 4. Karena kan memang masuknya kan Desember lahirnya. Jadi masuknya 7 Nah, tahun. itu 7 rancu tahun. tuh. Ya, kamu 6 kan? Iya. Iya. Makanya ini ya. Seangkatan. Coba tanya-tanya, Bun, siapa tahu ada yang Aku kirim-kirim. nanya, tapi kalau kirim-kirim nggak ada. Aku tahu banget ya kan, memang aku ala-ala bestie kan. Cowok cakep kayak gimana? Dia suka kayak opa-opa Korea gitu. Aku suka yang cipit. Ya di sekolah anak aku banyak. Harus pindah sekolah, Bun. Kan bukan yang sampai sipit gitu, tapi kayak suka yang agak-agak Iya, opa. udah kesuci. Kebanyakan nonton drakor nggak Arsi? Enggak lah. Tapi ini baru mulai film Trauma Code itu, cuma gue lagi nggak bolehin karena banyak adegan yang operasi itu kan dokter. Tapi dia emang kayak aku suka yang ini cakep nih, tapi dia bukan aku suka itu dia cakep gitu, tapi ngomong suka gitu yang kayak suka Masih crush malu kali, gitu. belum tahu kali. Enggak, dia belum tau kayak kamu suka nggak, rasa suka tuh gimana, dia tanya gitu, dia malah tambah marah ke gue. Kamu tuh deg-degan, aku bilang ketemu itu. Hah? Jadi agak tomboy sih soalnya. Ih, baru mau nanya janjian tomboy. Iya. Talia nggak tomboy. Oh, udah cewek banget. Orang dia udah Aduh, dikirimin dia terus lip geli. Orang datang aja dia, aku ke rumahnya gitu dia kayak, aduh, emaknya deh. Udah. Beda sama adenya. Iya. Beda banget sama Si Tania. Beda. Tania lebih pemberontak ya? Nah, sih kayaknya kayak Tania tuh. Iya, ngasal. Tapi kalau Tania dia kalau ngeliat cowok ganteng, Bun. Udah, itu ganteng. Sumpah, Bun. Sumpah. Dia malah ganteng-ganteng gitu. Dia malah malu-malu gitu. Lucu. Nggak apa-apa Ya lah. udah, nggak apa-apa. Iya. Yang penting dia tahu yang mana yang ganteng. Udah yuk kita keluar. Fashion show di mana, Ini Bun? Dokter Devia. Oh, siapa tuh? Enggak, aku kan enggak. Gigi, Dokter Oh iya. Kok fashion Kenal, show, kenal, Bun? kenal, kenal. Iya ya. Ini lucu banget, ini rasanya macem-macem. Cheese-nya siapa? Ini roti kamu jadi. Aku pakai. taruh situ aja takutnya Oh, roti kamu. Bukan. roti kamu masih dulu nggak sih? Enggak, udah enggak. Yang enak apa sih, Jess? Iya, udah enggak. Justru kita masih beli tahu. Mau kah, Bun? Iya, tapi udah enggak, Mami. Tepung kan. Kalau orang-orang kayak kita itu harus IF buat sehat. Tapi kalau 3 hari mati lah, Bun, aku kayaknya. Ini nih mindset salah. 3 hari mati. Ada cara. Coba gimana, Bun? 3 hari nggak makan. Kamu 3 hari bener-bener cuma minum air putih, teh sama kopi boleh. Tapi kamu nggak boleh seumur hidup nggak pernah IF. Tiba-tiba kamu 3 hari IF nggak boleh. Itu biasanya cuma 6 jam. Ya, udah bagus tuh misalnya 6 jam kamu buka puasa. Iya. Nanti kamu ke 4 jam, nanti ke 2 jam, ke 24 jam. Nggak bisa, nggak boleh langsung. Iya. Tidur termasuk puasa enggak? Tidur. Tidur kamu sambil makan nggak? Enggak. Ya udah. Itu termasuk. puasa. Oh, berarti aku udah, Bun. Soalnya aku tidur jam 9. Malam. Iya. Aku bangun makan baru jam 8. Ya berarti kamu puasa 3 jam, 11 jam. Oke, Belum, kan? belum hitungan puasa. Puasa minimum tuh kalau autophagy-nya mau bagus 16 jam. Oh. Makanya cuma 8 jam. Ya, itu baru dibilang IF. Kalau itu sebelum kalau 12, 14 ya kamu baru mau Oh, enggak. mulai. Kan aku terakhir makan jam 6. Oke. Jadi dari Tadi jam kamu bilang jam 9. Oh, tidurnya jam 9. iya. Terakhir makan jam 6. Iya. 4, 5, 6 terus makan lagi jam 8. ya 14 jam. Ya hampir 2 jam lah, lagi 2 jam ya. lagi. Tapi kan kamu nyusuin, Jangan. Oh, mungkin jangan. Enggak, aku dulu. makan masih biasa. Nanti kalau udah selesai nyusuin. Iya Kita benar. kasih asinya kalau ada Iya. vitamin A2 enak banget ini gemblong. Iya, ntar boleh take away kok, Bun. Bunda bawa tumbler. Biar manis. Bun, tapi gimana Bunda sekarang kabar sehat, lancar? Alhamdulillah nih aku udah 2 tahun.
dengan IF tadinya aku suka lihat nggak kalau aku di kamera mukanya badannya misalnya tetap sama, tapi mukanya suka bengep. Iya kan Aku kemarin moon face, Bun. Minum Face tuh steroid. apa sih? Iya, minum steroid, moon face. Kita minum steroid ini kelamaan itu bengkak kayak orang abis di bengep kayak orang abis Kayak balon gitu loh. kayak balon. Oh. Sekarang aku udah berhenti. Emang steroid itu buat apa diminum? Biar nggak Ya kalau sakit. nggak aku gatel-gatel. Iya, sama. Lo yang autoimun itu. Tapi autoimun sekarang udah gimana, Bun? Enggak, aku enggak. Masih tidur. Oh, tidur. Soalnya itu nggak bisa hilang tapi bisa reda ya. Aku pun juga. Aku hyperthyroid autoimun. Kan dokter kamu aku Dokter Indra. Oh, itu ke Bunda juga sekarang. aku ke dia. Bukan dia. Iya sih, Bunda ke dia ya. Kebalik gitu tuh. Oh, tapi itu bagus Bun, dokternya. bagus. Kurang emang. Bagus. Lagi menyusui, iya kan? Otak-otak menyusui, Bun. Tapi itu dokter Indra bagus itu, Bun. Dulu aku bukan sembuh sih, maksudnya reda tuh sama dia. Tadinya target 2 tahun, setahun minum obat Dia beres. cerita. Dia ada tiroid. Iya. Coba ya, gua bentar lagi ya. IF. Kalau kamu sekarang Kista. gimana Batang keadaannya? otak kan? Ya udah. Bunda nggak tahu. Tahu, aku dengan dia ngomong aku Iya. Tapi aku udah lihat, Bun, beberapa orang yang akhirnya mengoperasi kistanya dia pada saat atau ada tindakan di otak tuh yang berhasil ya, Bun. Tapi tetap syarafnya setengah tuh kayak gini. Jadi pas senyum nggak bisa gini. Stroke itu ya? Iya, jadi kayak Setengah stroke. setengahnya tuh pasti kayak kamu nggak ada. mau diambil ya. Iya, tapi kan itu yang berhasil. Ada yang nggak berhasil kan. Kalau yang nggak berhasil tuh jatuhnya lumpuh, Bun. Jadi karena kan keseimbangan situ. Jadi kayak Nggak, kalau misalnya terjelek kalau nggak diambil ada terapi lainnya nggak? jangan stres. Kata dokternya ya apa lagi kan. Yang pastinya kalau Dok, dia ini nggak hidup, membesar. Dok. Iya, Dok. Kalau misalnya nggak membesar ya udah diemin aja. Jadi aku sekarang rutin kayak 6 bulan sekali. Awalnya 3 bulan. Ini 6 bulan sekali cek MRI. Kalau dia nggak membesar ya, so far sih nggak membesar ya, jangan sampai. Jangan dong. Ya, Makanya nanti aku cobain IF. Serius. Kamu Aku udah cobain sampai yang 6 jam, Bun. Oke, 3 Itu udah paling maksimal kan? nggak 6 jam, 3 bulan nih kamu Mbak undangin cobain 4 jam. Habis 4 jam, kesuruh dia 24 jam jadi 1 meal a day, makan sekali sehari. Baru kalau udah 3 bulan dan 6 bulan nih, baru kamu rasakan 72 jam. Selama 6 jam itu aja aku udah bisa makan 3 kali, Bun. Aduh, ntar udah nggak bisa makan nih, jam berapa? Makan dulu. Ya, aku juga gitu, Iya, iya. suka manis kan, nggak apa. Tapi pokoknya buka puasa, nah salah lagi adalah buka puasa tuh nggak boleh makan langsung manis. Aku sayur. Sayur dulu, Heeh. protein, baru manisnya tuh di akhir. Iya, sayur Jadi dulu. glukosnya nggak naik. spike ya. Ntar aku Sayur. coba deh abis Coba, menyusui. abis nyusuin, bagus banget ya beneran. Aku tuh badan enteng banget. Ya enteng lah, Bun, nggak Tapi makan ini Bunda 3 apa hari. ini kalau begini? Lagi nggak puasa. Berapa lama nggak puasa begini? Jadi saat gini, 3 hari. intermittent yang benar itu siklusnya ada 10-5-5. Ini harus jangan salah, nanti kalau nggak kamu tuh jadi jadi macam-macam. 10-5-5. Iya, hari pertama mens. Hari pertama mens sampai hari ke-10 itu mau puasa selama-lamanya boleh. Hari ke-11 sampai 15 itu minimum cuma 16-8. 16 ke 20 puasa lama lagi boleh. Boleh. Hari ke-20 sampai kamu datang bulan kayak aku nih nggak boleh puasa. Ya kalau aku tapi nggak puasa, aku 12 jam. 12 makan, 12 buka. Karena si hormonku lagi craving buat manis, buat makan karena mau mens. Kalau kamu nggak ngikutin ini, kamu datang, kamu rontok rambut, kamu mood swingnya parah. Tapi kalau ngikutin Kalau bisa ngikutin ya enak. beres tuh. Beres. Kalau terus-terusan 6 jam aja nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang buat kita jadi stres, jadi apa? Hormon. Catatannya 10-5-5. Laki boleh. Laki mau sebulan segimana terserah. Perempuan nggak boleh karena kita punya banyak hormon. Berarti gue salah. Salah. Gue 6 jam aja terus. Nggak boleh. 10-5-5. Nggak boleh. 10-5-5. Ntar cari lagi lah. Kamu buka 5-5. YouTube-nya Mindy Pels. Coba handphone aku Kita dong. cari Mindy Pels. Bukunya namanya Fast Like a Girl. Ntar aja deh aku 2 tahun lagi lah aku tanya Bunda lagi ya. Ya nanti lah. Masih IF nggak Bun? Masih dong, harus. Harus ya. Pejuang IF. Pejuang IF.
Kita Google dulu. Iya, aku soalnya tadi udah makan ini nih Bun, nasi uduk. Aku YouTube makan ya, aja. Mindy Files coba. MINDY. Cari dulu jangan supaya sampai Enggak, ini HP aku bukan ini Bun, yang pink Bun. ini Bun. Yes. Oke, cari dulu. Pinjem dong Bun, yang dia omong tuh bagus. Udah. thank you. Biar ingat, kalau nggak ntar lupa. Dia best banget udah. Satunya intermittent. Banyak sebenarnya tak WA-in lagi ya YouTube yang bagus-bagus. Bunda, Udah sayang. Bunda kan sibuk banget Bun. Caranya Bunda menyeimbangkan waktu Bunda mengurus suami, anak, bisnis Bunda juga Kuliah. banyak. Kuliah lagi jurusan apa Bun? PSDM. ESDM, PSDM. PSDM, Pengembangan. sumber daya manusia. Bener ya, ya Allah. Ngapain pada kuliah lagi sih? Sarwenda juga kuliah. Mana ya? Psikolog. Oh iya kan. Cerita. Apa yang melatar belakangi wanita-wanita udah sukses, independen, udah umur, maksudnya udah umur segini masih mau kuliah? Mungkin beda-beda kalau orang ya. Kalau aku kan memang kemarin udah lanjut dari S1, S2, ngambil S3 ini karena aku memang pengen suka belajar. Aku pengen tahu lagi tentang banyak hal gitu. Dan kan kalau kata orangnya cari ilmu tuh sampai mana aja Karena setinggi-tingginya. Karena itu. Walaupun aku di perjalanan ini merasa banyak momen menyerah gitu karena ternyata S3 itu nggak seperti S1, S2. Kayak masih aduh guys, Banyak belajar sendiri, cari sendiri kan Bun? bukan yang dicari udah jurnal ya kan, ya makanya ini aku baca si intermittent gara-gara suka buka jurnal kan, di Scopus aku buka-bukain juga, terus berat banget terus aku ngambil kan di negeri kan di Surabaya, profesornya cuma mau ngomong ya kalau mau lulus jadi dokter kalau nggak ada pengorbanannya orang tuh banyak yang sampai mengakhiri hidupnya saking stres sampai ya ada aku tanya dok prof saya kok stresnya sampai begini ya. Wah udah banyak itu anak S3 yang sampai ini ini kata-kata cerita-cerita ya gitu. Wah, berat, apalagi aku kan bukan yang, kalau yang sekelasnya aku tuh teman-temanku mereka memang cuma misalnya ada jaksa tinggi, jaksa apa atau apa, mereka memang kerja sama kuliah. Aku nih kan enggak. Iya. Ada syuting, ada kerja, ada ngurus anak, ngurus rumah. Astagfirullah. Tapi emang ntar PSDM ini kepake nggak buat? Pakai banget buat aku dong. Kan sumber Contohnya daya manusia. kemana? Ya aku kalau kita karyawan banyak, kita misalnya aku S1 kan ngambil dulu politik, S2 aku ngambilnya bisnis karena aku nggak ngerti apa-apa bisnis, tiba-tiba harus bisnis. Dulu aku bisnis gagal melulu, ketipu lah apa. Jadi aku tuh kayak gue nggak ngerti apa-apa sih, belajar gitu. Nah S3 ini aku ngambil sesuatu yang memang ada hubungannya sama aku. Jadi aku pengen banget ngambilnya tuh hukum. Pengen Jadi banget. udah politik, bisnis, hukum. Iya pengen, tapi nggak bisa, hukum tuh dari S1 harus ngambil. Nggak bisa. Masa aku tadi kemarin lagi mikir apa ngambil S1 lagi hukum ya? Gitu. Karena kalau mau jadi pengacara tuh harus S1-nya hukum. Udah mau jadi pengacara. Mau. Pengen banget. Bunda nih. Terus berkarir ya Bun. Pengen jadi semuanya ya, ampun manusia. Ya selagi bisa mah nggak apa-apa Bun ya kan? Betul. Lagi bisa dan mau. Berapa lama lagi Bun kuliahnya? Jangan ditanya. Ini semester berapa berarti? Aku baru setahun setengah mau masuk tahun kedua semester 4. 8 semester ya? Ini sekarang lagi penelitian. Kalau pinter aja tuh 3 tahun lah. Kalau aku kan kayaknya nggak lebih ya. Karena diimbangin sama yang lain-lain juga kan Bun. Iya susah banget. Kamu semester berapa Mam? S2 cuma setahun setengah. Kamu S1 Aku ya? iya S1 S1 3 4 tahun. 3 tahun kalau di situ. Jadi dikejar. Berapa tahun lagi nih? Berarti 2 tahun lagi. Ya 2 tahun. semangat. 2 tahun Nggak lagi. boleh nyapa. Soalnya Dia dari ulang lagi psikologi tuh dia. aku ulang. Iya, aku justru Awal ulang. lagi. Padahal aku udah S1 kan sastra Mandarin Inggris. Udah pernah ambil lagi. Enak. Jadi ini ulang lagi. Karena psikologi ya? Ya karena menurut aku psikologi masa kita, aku sastra ambil S2 psikologi kayaknya nggak nyambung. Jadi aku ulang lagi dari S1. Ya. Emang galaunya di situ Bun. Iya. Antara mau lanjutin Atau ulang? atau ulang. Aku pilih ulang. Karena kalau enggak
S1 tuh kan dasar-dasar. Tenang, lagi syuting. S1 tuh dasar-dasar yang sebenarnya penting dulu pas kita S1. Kita males kan. Kalau aku ambil S1-nya pas saat aku umur segini, pasti Udah rajin. Dulu pas aku S1 ya Allah aku males banget parah. Jadi aku apa ya waktu itu ya gitu. Sayang. Iya, aku S1 aja nggak selesai. Gak apa-apa Jess. Yang penting Kasih Kamu motivasi sekarang dong, sukses. Bun. Aku nih soalnya Ya. sekolahnya nggak selesai. nggak semua Tapi aku orang malu soalnya kalian ngambil sekolah lagi, apalagi Bunda sekarang PS3. Sarwenda udah S2 dua kali berarti, S1 dua kali. Tapi Ya, ulang pasti- lagi. Pasti dia mah. Enggak, tadinya aku udah ambil S2, terus aku ulang lagi S1. Makanya tadi pasti Nah, masuk makanya itu udah nggak pada kedinginan, esnya banyak. Gak apa-apa lah, yang penting kamu bisa jaga anak. Terus udah kayak gitu masih bisa berkarya, bisa ngasilin duit, udah paling benar. Soalnya aku di akademis tuh kenapa nggak pinter ya, Bun? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting bukan itu kan, yang penting sukses kamu sekarang. Nggak, tapi semua Bunda sukses dari kuliah sekarang. lagi sampai S3 gini, Mas Anang gimana pendapatnya? Gara-gara aku dia jadi ambil S2 sekarang. Oh, Mas Anang ambil S2 apa? Sama di kampus aku juga di UNER, ambil, dia pinter banget sih, industri kreatif. Kalau dia nih dia lagi di kelas sama dosennya, dia yang disuruh ke depan ngajar karena dia pernah jadi pelaku kan, pernah di DPR kan. Jadi dia punya banyak pengalaman untuk dia share, jadi dia pasti disuruh, dia Lebih malah ke depan ya? Malah dia pintar. Kalau aku nggak sampai ke depan, kalau S3 mau ke depan apaan gue orangnya. Nggak kelas kan? Kalau S3? Kelas. Ada kelas? Ada, 3 semester pertama. Oh. Berarti Bunda bolak-balik Jakarta Surabaya? Wah, itu effort ya, luar biasa. Iya. Bunda full yang regular atau Iya, yang hybrid? Hybrid. Sama hybrid. Kalau online full juga nggak ngerti. Kalau Iya. offline full nggak mungkin, offline full apa terus-terusan ke sana kan. Bun, tapi ngomongin soal Mas Anang sama Bunda, kan kalau kita tuh ngelihatnya rumah tangga Bunda, maaf ya Sarwenda ya, Apa dong? bercanda. Oh, rumah tangga. Oh, ngomongin rumah tangga gitu maksudnya. Rumah tangga Bunda sama Mas Anang tuh harmonis, kelihatan anak-anak tuh terus cucu dengan mertua, dengan apa tuh besan, apa semuanya tuh bisa akrab, bisa deket. Itu apa sih Bun kuncinya biar bisa punya, pertama rumah tangga dulu bisa harmonis terus, bisa menjadi contoh buat kita nih yang masih muda-muda. Kita nggak muda-muda banget. Sebenarnya gini, nggak semua orang pasti kalau rumah tangga nggak mau gagal, ya. Iya dong. Bener, nggak ada orang nikah kayak, apalagi aku tahu kalian berdua pasti tipe orang yang akan memperjuang apapun buat anak. Gitu. Kadang-kadang kita mau sacrifice diri kita sendiri, yang penting anak kita happy. Iya, betul. Tapi ada yang memang mungkin tidak bisa diteruskan karena hal-hal yang mungkin ya hanya mereka yang tahu ya, sensitif gitu. Tapi kalau aku sama Mas Anang tuh bukan selalu bahagia juga kan, enggak. Tapi kan mungkin kita nggak share aja yang Namanya rumah tangga ya, Bun. kita nggak share jeleknya, kita nggak share berantemnya. Tapi yang paling penting aku nggak pernah berantem depan anak. Nggak pernah. Aku sama dia berdua, pokoknya aku bilang sekali kamu berantem sama aku depan anak, wah aku pasti geger. Karena aku nggak mau anakku, aku tuh udah merasa produk yang dari orang tua yang berpisah, orang tua yang aku dengar begini. Jadi aku tahu aku berkembang seperti apa dulu gitu. Jadi aku nggak mau anak-anak aku ngerasa kayak gini gitu. Itu pertama. Tapi aku juga nggak mau jadi ibu yang nggak bahagia, yang hanya bertahan sama suami gara-gara anak juga. Anak-anakku lebih stres lagi loh. Ngeliat orang tuanya sok-sokan, nggak, udah demi anak kita nggak apa-apa. Tapi tiap hari, walaupun kita nggak berantem, tapi energi kita nggak saling ngomong aja tuh anak tuh Berasa. ngerti. Anak tuh jangan dipikir dia nggak ngerti loh, ya kan? Anak tuh tahu, nggak mesra, dia tahu gitu. Nah aku bilang sama dia, akhirnya kita berjuang sama-sama gimana caranya ini harus berhasil gitu. Tapi aku juga nggak mau aku nggak bahagia, tapi aku pura-pura bahagia, aku juga nggak mau. Tapi sampai hari ini kita bahagia tuh harus diusahain kan. Kita berusaha sama-sama. Saat dia salah dia mau perbaiki, saat aku salah aku mau perbaiki gitu. Ya alhamdulillah aku dikasih cobaannya tuh di yang lain. Mungkin kayak Sarwenda cobaannya ini tapi dia dapat yang lain. Aku cobaannya di yang lain, ya aku dapatnya di sini gitu. Orang punya porsinya masing-masing. Betul, iya. Tapi Bun, ada tips nggak supaya rumah tangga biar bisa terus harmonis? Sebenarnya aku belum cocok ngasih orang tips karena aku juga baru mau berapa belas tahun ya. Tapi Kan udah berapa belas tahun? iya, tapi maksudnya masih panjang gitu perjalanan. Jadi aku takut ngomong kayak gini amit-amit gitu. Tapi Emang ya, udah berapa tahun, Bun?
2010 kan ketemu, pacaran 2011, kawin 2012. Nah, ada nggak tahu berapa tahun tuh bareng. 13 tahun. Iya. 13 tahun. Lama itu, Bun. Kan Bunda udah rival kemarin 10 tahun kan? Alah, rival-rivalan itu. Gak ngerti lah rival-rival anak-anak kan itu bikinin. Ya, Tapi kalau kuncinya Bun supaya di rumah tuh tetap anget. Karena kan ya harus itu. Iya, karena kan emang bohong ya, kita belasan tahun hidup sama orang itu nggak bosan tuh bohong kan. Pasti ada kayak aduh tiap, apalagi aku kerjanya bareng, semuanya bareng. Bener-bener nggak pernah pisah ya gitu. Pertama memang aku lihat anak ya, aku nggak mau anak-anak lihat begitu. Yang kedua harus bisa saling komunikasi yang baik, itu penting. Jadi yang laki nggak boleh ngerasa paling benar, aku pun nggak mau. Mas Anang ini kan pernah gagal juga. Kadang-kadang kalau misalnya dia dengar suara-suara misalnya yang gimana, dia tuh beda. Nah aku juga beda, aku merasa aku begini. Aku dari dulu misalnya diperlakukan sama keluarga begini, tiba-tiba aku dia, itu pasti ada tuh dua orang yang berbeda Jadi satu ya. jadi satu. Jadi ya kalau misalnya dia udah agak kenceng, aku yang ngalah. Kalau misalnya aku nggak pernah kenceng, kalau dia nggak bisa dikencengin. Tapi dia tuh sabar. Aku ngomel, dia sabar, asal kamu ngomelnya jangan kasar aja gitu. nyerocos terus. Nyerocos dia nggak apa-apa, tapi ya, jangan nyerocos kasar. dia paling cuma kayak dah gitu. Tapi pokoknya lu jangan kasar aja gitu. Karena menurut aku dia istri tuh ya mau marah boleh, tapi ada batasannya. Dia juga sama aku juga nggak yang sampai kenceng banget juga nggak. Tapi dulu awal kawin, aduh Jess, ya aku juga belum pernah kan. Aku gini, wah aku kenceng, dia kenceng udah. Itu berapa? 5 tahun pertama? 3 tahun? Dua 2 tahun. Iya. 2-3 tahun lah ya, lupa. Bunda ada pertanyaan? Hah? Kalau dia kalau dengar kita ngomong ini dia menerawang matanya. Enggak, oh iya, dengar. Nggak dengerin, tapi mau komen juga bingung. Tapi juga aku bangga dengan Wenda. Perpisahan yang menurut aku juga membuat anak-anak sehat secara mental adalah perpisahan yang seperti ini. Ya maksudnya ya apapun apapun yang kita nggak tahu dan kita juga nggak boleh ikut campur, hanya kamu berdua yang tahu kan. Gitu. Kamu anak-anak pun ya dia mungkin tahu dari sisinya dia, tapi maksudnya mereka berdua kemana-mana ya bisa baik-baik aja. Iya, keren Bun. Ya apalagi kan kita kan sorotan publik. Anak-anak kan juga kayak nge-searching nanti pada saat udah gede gitu. Kasihan nanti. Jadi ya. Mami ada yang mau ditanyain? Kita udah ngobrol banyak. Udah ngobrol banyak ya. Makanya eye contact aja udah. Oh iya Bun. Itu aku yang tanya ya. Kamu, misalkan ini kan mungkin terjadi baru-baru aja. Jadi mungkin kalau dibilang move on juga udah apa belum? Move on-nya gimana dulu? Move on tuh kayak udah mengikhlaskan yang telah terjadi, terus siap untuk jalan ke depan. Jalan ke depan iya, tapi buat pasangan kagak. Belum. Enggak. Kagak atau belum nih? Belum kepikiran sama sekali. Jadi kalau ditanya sekarang aku benar-benar kayak enggak ya masih belum bisa kayaknya. Belum bisa membuka. Masih belum bisa karena menurut aku ya mungkin aku orangnya juga nggak gitu cepet kali ya. Jadi kayak sekarang udah move on. Semuanya settle down dulu, anak-anak juga happy dulu. Terus kerja dulu aja karena kan sekarang lagi baru mulai fase baru ya. Jadi masih menikmati banget gitu, kayak dulu kan semuanya minta izin. Sekecil apapun minta izin. Kalau sekarang bener-bener tergantung boleh atau enggak lah, tergantung orang lain. Kalau sekarang kan tergantung aku. Nentuin sendiri. Jadi kayak lagi menikmati masa sekarang untuk struggle sendiri aja. Kok bergetar? Kenapa? Enggak, kayak jadi kayak mikirnya orang soalnya kadang suka mikir gini, kayak aku syuting sama siapa, cowok nih misalnya, tadi jodoh-jodohin kan, maklum kan istilahnya secara nggak langsung kan lagi sendiri gitu. Tapi kan aku kasihan anak aku gitu loh, sedangkan aku tuh kayaknya risih juga kalau dijodohin gitu. Berarti aku nggak boleh main sama siapa-siapa dong, berarti aku nggak boleh syuting sama siapa-siapa dong. Masa riders gue nggak boleh syuting sama cowok, ya kan nggak mungkin gitu kan. Maksudnya bukan berarti aku syuting sama si A terus aku dekat sama si A gitu loh. Jadi kayak dijodoh-jodohin terus ntar anak aku ditanyain wartawan gitu kan, akunya jadinya nggak nyaman gitu. Padahal semuanya cuma teman gitu loh. Karena kan aku udah bilang dari awal,
emang lagi nggak pengen gitu, lagi nikmati masa-masa ini gitu. Dan anak aku masih butuh fokus aku. Mereka juga, aku yakin mereka takut kalau misalnya aku tiba-tiba fokusnya kebagi. Sekarang aja istilahnya kan mereka udah berkurang lah ya kan. Di rumah istilahnya kan udah berkurang gitu loh. Jadi kalau bukan aku yang full in charge, kasih sayangnya curahin ke mereka semuanya, aku malah fokus ke yang lain, mereka kan langsung merasa kehilangan. Aku nggak mau gitu. Tapi udah ada plan ke depan belum? Kayak misalnya mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi? Enggak lagi, plannya cari duit. Cari duit. Ya mungkin masih ini enjoy pada diri sendiri dulu ya. Mencocokkan situasi baru, keadaan mengambil baru. keputusan gitu. Iya. Kalau perempuan tuh pasti beda kan. Maksudnya kita pasti Ya nggak sih, apalagi Bun? punya anak, pasti lebih hati-hati. Kayak Iya. Jess kan juga dulu gitu kan. Iya, kamu gimana? Aku dulu 3 tahun, barak 3 tahun baru mulai buka hati. Iya, Ya kan, berarti itu pasti untuk nikah lagi juga kan panjang. Nikah lagi ya, iya butuh. Lumayan lah. Apalagi kan dulu ya kamu juga tahu lah, kalau mau kemana aku telepon dulu, mau ke rumah dia aja aku harus izin dulu, semuanya izin gitu. Kalau udah siap-siap walaupun nggak boleh ya udah nggak jadi gitu loh. Kalau sekarang kan Mam ke rumah, oke langsung jalan gitu. Berarti sekarang nih kamu lagi menuju posisi alpha female. Oh iya. Karena kan alpha female adalah perempuan yang mandiri, yang memutuskan sendiri segala macamnya. Iya. Ya kan? Bener Dari juga. dulu kan mungkin semuanya lapor. Iya karena kan istri kan. Iya, makanya emang namanya perempuan sendiri ya, kamu pasti pengen ada yang apa sih Yang melindungi. Tapi kan papi mami aku nggak tinggal di rumah aku kan. Orang pada bilang dari dulu papi maminya tinggal di rumah aku ya. Kenapa sih kalau orang tua? Enggak, tapi orang tua aku emang nggak tinggal di rumah aku. jadi Aku bingung loh. Kan kalian lihat sendiri papi mami aku tuh orangnya happy. Dia udah ada partinya sendiri, udah ada kehidupannya Waktu sendiri. acara kamu aja temannya semua datang tuh. teman papi mami ya. Tuh kan jadi gak enak. Tapi heboh banget emang mereka gitu. Yang penting menikmati hidup kan gitu. Terus Kalau mamanya dia baik banget apa mamanya. papi aku gitu. Bun, Oh ternyata ini. Kira ada pertanyaan, kirain dia ngapain. Arsi. Bun, kan Arsi Bun akhir-akhir ini lagi aktif ngonten Bun. Kita bahas anak ya. Iya. Kan Arsi akhir-akhir ini lagi aktif ngonten. Itu idenya dari siapa sih Bun? Gak ada dari dia sendiri itu. Tanya mereka, aku tuh nggak tipe yang kayak kamu ini enggak. Dia sendiri yang kayak Karisma, aku harus syuting apa ya hari ini? Oh, iya? Karisma bikin ini ya, Karisma bikin itu ya. Dia tuh emang anak ini Emang seneng berkarya Tapi dia ya. suka sesuatu yang kayak bikin slime, suka yang masak. Berarti punya YouTube channel sendiri? Dia juga masih bareng sama Masih kita, bareng, tapi dia kadang-kadang aku bilang udah Riz ambil aja, kan masuk kita. Belum tentu diedit. Suka nonton. Iya, tau. suka nonton. Tapi maksudnya kayak apapun yang ini aku bilang udah ambil aja, karena kalau dia nggak diambil, ya semua kan orangnya Bunda, nggak ada yang buat aku. Oh, udah bisa Semua ngomong orangnya gitu Bunda. ya. Semua syuting buat Bunda. Aku nggak ada katanya. Ya udah. Lucu banget. Ayo Mbak Revi, kita syuting sendiri. Kita syuting sendiri. Lucu banget. Kalau dia tuh, aduh, ngerti gitu kalau kita tuh misalnya lagi nutupin apa gitu deh, gitu ngerti gitu. Ya Aurel, persis. Bun, tapi ada nggak bedanya punya anak perempuan sama punya anak laki-laki? Arsi sama Arsya tuh gimana? Beda lah ya. Kalau dulu aku tuh kayak punya anak mirip-mirip semua loh. Kayak Arsi itu ngikutin Aurel, kayak Arsya tuh kayak Ji yang sensitif. Apa gini-gini, bedanya Arsya lebih aktif. Tapi dia juga aktif sih. Mungkin kecilnya dia juga aktif kan. Cuma sama, sensitif, baperan. Oh, yang cowok malah lebih sensitif ya? Baper, sensitif tuh yang cowok. Oh, Kamu juga gak? Anak cowok emang lumayan Nah, baperan sih. si Onyu baper juga. Iya kan? Oh bukan Aku lagi. lihat kemarin dia nggak gara-gara ditanyain, kenapa tuh anak cowok kayak gitu? Baperan. Jadi, Dia tuh jadinya kelihatannya protektif tapi sebenarnya dia ya. iya Bunda ngerti deh ya kan. Dia tuh, aduh, tuh, anak laki. Sama kayak Jel dulu ke aku gitu.
Lebih maksudnya lebih sensitifnya karena sayang, karena Iya dong. memiliki posesif gitu atau Anak kayak laki tuh perasaan. pasti ke ibu posesif. Orang mau bilang apa terserah, tapi anak laki-laki pasti ke ibunya posesif. Ya buat orang yang mungkin nggak ngerasa. Kadang-kadang ini jadi kita berdua tuh memang rada di posisi yang susah gitu. Kayak kita deket, orang mungkin nganggapnya selalu ya namanya manusia kan menilai dengan berbagai perspektifnya mereka. Tapi Azriel tuh dari aku kecil, dari dia masih kecil sampai dia gede, kalau aku pakai baju apa terus aku kayak apa gitu, dia kayak ngapain sih Bun kayak gitu-gitu, biar dilihat siapa gitu. Udah punya suami gitu. Nah aku ngeliat si anakmu yang laki kan kayak gitu, dia protektif sama Istilahnya dia nggak mau kita tuh di apa kayak dijahatin, jangan sampai dijahatin orang gitu, nggak boleh ada yang nyakitin, dijodoh-jodohin gitu. Kalau si Arsy berarti dia lebih ke Mas Anang, manja-manjanya, posesifnya gitu. enggak, dia nggak posesif pasti. Enggak. Jadi Arsy kayak gimana? Cuek dia anaknya. Lebih ke cuek ya? Oh. Tapi kalau aku Tania dua-duanya juga rada baperan. Oh, mungkin ini tiga-tiganya. Jadi kalau apa-apa ntar dia telepon. Terus Cici Talia posesif, pasti telepon. Selain minta izin. Kalau telepon buat suruh pulang pasti. Iya. Telepon tapi cuma kayak pulang. Ada jam berapa nih pulang? Oh itu Arsy banget. Tapi bukan yang kayak nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh ketemu ini tuh Arsy enggak. Oh kalau nggak boleh ketemu siapa-siapa, anak-anak tiga-tiganya ngerti karena aku udah bilang itu teman. Even kan kalau konten kan sering ke rumah kan Bun gitu. Jadi mereka tahu ini teman Bunda, jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh karena belum ada kepikiran sama sekali di otak Bunda atau kayak gimana gitu loh. Karena kan aku takutnya mereka merasa kehilangan gitu. Terus tapi kalau Talia itu dia emang nggak suka pakai baju terbuka. Kalau Tania, waduh Tania suka banget pakai baju seksi, matilah pala gue pusing. Itu influencer dari siapa sih Tania? Menurut kamu siapa? Aunty Wendy kayaknya. Enggak, dia suka nonton kayak bule apa sih kayak film-film YouTube ataupun film yang Netflix di yang kids kan juga pakaiannya kan kadang ke pendek gitu, nggak ada tangan gitu. Cakep ya, lucu ya gitu. Kalau Cici nggak suka. Sama Arsy. Kalau Nia malah gitu. Astaga, nak. Tapi ada aku paksa aja. Pakai baju ini lucu, lucu. Nah, tapi udah tuh rungsing seharian. Narik lah. Oh iya. Oh berarti Arsy udah punya stylenya sendiri dia. Enggak, dia sukanya kaos sama jeans. Udah. Dia sukanya lebih yang tomboy. Kayak gitu. Bun, Mami ini kan aku kan baru punya bayi nih, perempuan. Soalnya biasanya aku ngerawat laki-laki, sekarang aku ngerawat perempuan nih. Jadi aku tuh sebenarnya rada deg-degan buat punya anak perempuan. Ada nggak tips untuk membesarkan anak perempuan? Kira-kira gimana sih ngebedain rawat anak perempuan sama anak laki? Itu apa gitu? Susah ya? Aku nggak pernah ngerawat anak laki yang dari bayi. Bayi ya, iya. Tiba-tiba pertemuannya gede banget, terus aku tuh lebih bingung lagi. Bunda. Awal bingung banget. Tapi kalau anak cewek apa ya? Paling dikasih tahu itu sih aku dari dulu. Maksudnya kan kita nggak tahu ya. Zaman sekarang kayak gimana kan banyak banget, mohon maaf nih yang pedofil atau apa. Paling dari kecil tuh kalau ke video atau apa-apa, dari dulu aku nggak boleh kelihatan paha gitu, pahanya segini ketutupan gitu, dari kecil sini aku tutup. Kalau cowok kan lebih kayak setengah badan nggak apa-apa, mungkin kalau aku tutupin semuanya, minimal kutang lah gitu. Kamu ajarin apa, kayak kasih tahu nggak kayak? Kasih tahu cewek cowok beda gitu, dari awal aku udah kasih tahu. Dari umur berapa? Dari berapa? Iya, dari ngobrol ya? Bisa ngobrol. Terus biasain kalau aku nggak tukar baju sembarangan dimanapun. Oh iya, aku anak cowok juga sih kayak gitu. Tapi aku lihat banyak banget yang tiba-tiba, mohon maaf nih lagi berenang dia buka baju anaknya di situ, gil gitu. Aku sampai kayak meskipun anaknya masih kecil, iya tetap nggak boleh banget. Mina Azura juga ke Allah, nggak ada buka baju anak di. Iya, itu aku sering banget. Terus kan anak aku jadi kaget kan, dia ngeliat gitu kan, terus aku langsung jelasin gitu, bantuin jelasin kayak nggak boleh ya, ini kan private part, nggak boleh kasih lihat siapa-siapa ya gitu. Aku langsung kaget kan Bun, kalau kita berenang di tempat umum kan kita nggak bisa ngomong orang karena kan itu haknya orang ya, tapi kita bisa ngajarin anak kita sendiri aja kan. Betul, iya itu juga aku ajarin si El sama Don udah. Iya, ajarin nggak boleh area, even
yang jaga, Iya. even kakak adik, Iya. even om tante. Iya. Ada kalau megang tuh nggak boleh bagian yang Mana? kalau bagian itu dipegang kamu shout atau langsung panggil bunda. Iya. Jadi Arsi kalau misalnya kayak ada saudara gitu kayak megang apa gitu, Arsi nggak boleh di private area, misalnya kayak padahal sebenarnya kan nggak sengaja atau apa gitu. Ya Allah Arsi aku nggak sengaja gitu, ya nggak boleh. Gitu dia bagus keras. malah begitu, Ya, iya. harus aku bilang perempuan kamu harus kayak gitu di sekolah karena ada anak-anak juga yang nggak diajarin, dia jadi kayak bingung ini tuh sebenarnya belayan saya Apa? atau Iya, apa kan nggak iya, tahu tapi iya. kita harus ajarin Iya. yang boleh megang ini hanya ini sama ini gitu. Iya. Kayak suster kayak misalnya atau mbak atau apa kan cewek, Iya. anak kita cowok. Nah ada saatnya yang mereka udah nggak boleh misalnya bersihin gitu. lagi, Bersihin, ya gitu. Dan mereka udah ngerti bahwa anak ini harus mandiri. Kamu nemenin doang, nggak boleh misalnya mandiin atau apa kalau udah gede. Umur berapa sih, Bun? Waktu itu aku kalau 3 yang ya? Arsi kan mbaknya cewek masih ya, ini Arsya waktu itu enggak 3 masih lah. 3 masih? Masih. Berapa? 5? 5 waktu itu. 5 ya? Paham. Emang jadi ibu itu nggak ada sekolahnya, Jess. Iya, nggak ada Jadi kita sekolahnya. tuh harus sekarang enak. Udah gitu Bisa tiap anak belajar beda, ya. Bu. Dulu kan orang tua kita nggak ada Iya. belajar yang mereka bener-bener otodidak. Jadi pasti banyak miss-missnya. Nah kita nih ibu-ibu zaman sekarang banyak ilmu yang bisa kita dapetin tuh kita lebih enak. Iya, karakter anak juga beda-beda. Iya. Tapi anak-anak kamu cemburu nggak sama dedenya yang kecil? Enggak. Soalnya mungkin kalau El ke Don udah bedanya udah 7,5 tahun. Kalau Don ke yang Enggak, kecil? sayang. Jadi selalu mau cium, cewek. mau peluk. Oh iya kali ya. Dan juga kamu Mungkin. juga nggak boleh kayak attentionnya full ke si baby. Iya. Lama-lama kadang yang buat anak berselisih itu adalah orang tua. Kadang kayak gitu, terus Padahal mereka nggak ya. kayak diem di pinggir. Iya. Itu nggak boleh. Begitu kamu gini, kamu juga harus gini kayak yang sini gini. Iya, itu aku Iya. belajar Iya. banget. Iya. Karena Thalia dulu sempet tantrum kayak tiba-tiba nggak mau sama aku. Pasti. Oh, pas ada Tania. Pas ada Tania. Apalagi kan cewek. Cewek. Cewek, terus dia kayak nggak mau, marah, terus bingung. Karena kan aku biasa berdua terus sama dia udah 4 tahun kan. Akhirnya waktu itu aku masih di Singapura, Wendy bilang, udah lu pompa aja ASI lu, Nia mau minum atau nggak minum, kita coba kasih lu jalan-jalan dulu berdua sama Thalia. Akhirnya coba jalan-jalan gitu. Aku juga gitu, berusaha untuk nggak terlalu itu nempel sama. Ya udah nyusuin Thalia. aja, beresin, Pas lagi udah. Habis itu berdua main. aja. Berdua momen banget tuh. Begitu ada mereka kamu kayak biasa aja baby. Iya, Gitu. iya. Iya itu penting banget Terus ya. tamu-tamu yang datang ingetin, jadi Iya. kayak ini panggil ini juga gitu. Iya beneran, itu ngaruh banget. Makanya Arsya yang kecil, dia tuh kalau misalnya ada orang apa, ya paling ke Arsi yang diinin. Makanya aku suka bilang ke teman-temanku, Arsya, ada Arsya. Ini Arsya. Makanya dia selalu bahagia dan selalu ingat temanku yang negor dia. Ya ampun. Dia selalu kayak ini tante ini, tapi kalau yang nggak negor dia pasti nggak ini. Dia pasti ingat kayak ada temanku yang meninggal, Pak Beni tuh, ada Beni yang meninggal di kapal itu yang ada. Kenapa Arsya sampai hari ini dari dia meninggal sampai hari ini Arsya tidur yang dia bawa orang tuanya didoain baru semoga Pak Beni Laos, Om Beni Laos masuk surga. Papati manggilnya kan Papati masuk surga. Kenapa sih Syah? Karena dia selalu temannya Mas Anang yang kalau ngeliat tuh dia nggak ke Arsy dulu kemana dong. Arsya, nih anak Papati nih digendong, diangkat-angkat tuh anak-anak. Aku sampai kayak Iya itu ngaruh banget. ngaruh loh. Keinget terus sama dia. Kalau Arsy dia udah biasa kayak everyone bakalan Arsy gitu. Iya. Tapi kalau Arsya dia membekas banget karena dia tahu bahwa kakaknya adalah yang pasti akan ditegur sama orang. Itu penting banget ya. Iya banget. Iya tuh, sama kalau ngasih hadiah juga ya Bun. Jangan di fokus. depan begitu. Aku ngasih hadiah nih kadang. Aku dulu udah sampai aku siapin hadiah tahu. Maksudnya Sumpah. satu dapat. Iya. Jadi kalau aku udah siapin hadiah nih sama Wendy ya. Jadi orang ngasih Nia kan baru lahiran kan wajar. Aku suruh orangnya nih kasihin ke Cici. Oh iya. Juga ada Mbak Cici gitu. Maaf ya Cici kalau nonton ya. Maksudnya kan supaya dia nggak ada feel jealous. Cuman kan emang momennya pas Momennya lagi si dia Tania. lahiran gitu. Itu sepenting itu ya. Iya. Kecuali birthday dia harus sadar bahwa nggak boleh selfish, bahwa dia di ulang tahun dia kan dia juga dapet. Kalau adanya ulang tahun ya kamu nggak boleh berharap dapet. Aku hadiah ulang tahunnya kan bareng. Enak kamu. Oh iya tanggalnya bareng. Tanggalnya bareng. Jadi paling mereka bilang,
You dapat dari yang mana? Dari gitu. Paling kan orang kadang kasihnya beda gitu. Ntar mereka tukeran sendiri gitu. Aku nggak cocok ini. Iya. Paling lucu berantem. Nah, untungnya bareng. Kalau enggak itu kamu pasti ini kan bayi, orang banyak yang ngunjungin. Iya. Nih, kasih juga. Iya, Bun, maaf, ini ada buat El sama Don juga nggak? Kan gak ada mereka. Oh iya, ada mereka. Iya benar. Lagi pada sekolah ya. Iya. Itu berarti sepenting itu ya untuk menjaga hubungan antar saudara. Iya. Iya sih. Kadang-kadang yang bikin anak tuh jadi iri dan apa tuh kita Orang tuanya sendiri ya. Kalau orang zaman dulu kan ada ini anak kesayangan nih kelihatan deh. Iya. Kalau orang tua zaman dulu karena kan gak belajar parenting, Jess. Iya. Kalau kita sekarang baru bener-bener kita tuh bener loh. Tapi kan kita juga susah juga ya, Bun. Kalau kita tuh kayak kadang kita Gak bisa. Itu kan susah mati loh. ya. Distract langsung. Apalagi kalau misalnya yang satu lagi bikin kesel. Ya kan, misalkan yang Dan satu nggak bandingin mau tuh nggak diajar. boleh. Iya. Kamu tuh nggak kayak adik kamu deh, gini. Iya, itu nggak boleh banget ya. Kadang kita pasti suka pasti sekali keucap ada. Duh lihat nih adik aja gini ya suka. Kadang kan nggak bisa namanya itu sesuatu yang spontan. Iya. Tapi aku bener-bener minim nggak boleh. Iya. Emang kenapa sih, Bun, kalau dia saudara suka cemburu-cemburu gitu? Ya kan dibandingin ini lebih ini. Jadinya ini lebih pintar, nggak pede ya? ini dia jadinya nggak pede. Iya, Nanti ke mental. Iya. Dan dia jadi benci banget sama adiknya. Oh iya, jadi Sama kakaknya. Jadi mulailah orang tua lebih bijaksana dalam menghadapi anak-anak. Anak aku udah bisa, aku kan udah bilang semuanya harus adil. Terus kalau misalnya ya udah Cici dulu yang pergi, nanti Nia nyusul. Kok nggak adil? Iya, bukan masalah nggak adil nih ya, mohon maaf nih ya nak, aku suka kayak gitu. Yang ini kan bisa duluan, ya nggak ada salahnya dia pergi duluan. Cici kan bisa nyusul gitu, ntar dijelasin. Capek tuh apalagi sini. Kok nggak adil? Wah. Iya. Sini apalagi udah pinter ini ya. Jawab. ngejawab. Oh Cici kritis banget. Kalau Cici, Cici kritis banget. Kalau Nia tricky. Sekarang guys, pasti kritis banget kan. Kritis sih iya. Berdebat sih kalau iya. soalnya udah mulai tahu banyak. Jadi enggak aku belajar ini begini gitu. Apalagi dia dewasa banget. Iya, kemarin soal ini kan soalnya El Barak tuh lagi ngumpulin uang mau beli komputer. Nah, jadi kan dia minta dikasih tes. Jadi setiap minggu tuh aku kasih dia 200.000 kalau dia melaksanakan kayak bersihin tempat tidur, rapiin tempat tidur, bersihin lemari, minum vitamin, mandi, sikat gigi. Itu dapat 200.000 per minggu. Jadi tapi ada 3 kali reminder. Kalau 3 kali reminder lewat dia nggak dapat 200.000. Nah kemarin tuh ceritanya udah 3 kali reminder. Terus wah dia berdebat bahwa 3 kali reminder itu berarti masih ada kesempatan yang keempat ini. Aku bilang enggak, kalau 3-nya udah habis ya habis gitu. Tapi itu berdebat sampai aku capek. Terus kamu kasih nggak? Enggak, aku kirain aku lempar ke Vincent. Yang coba deh, kalau 3 kali reminder udah hilang, masih ada kesempatan lagi nggak? Udah tuh, akhirnya Vincent sama El yang berdebat. Aku udah menyerah. Aduh arsi banget ya. Iya, Sumpah. emang begitu ya? Mati duit loh. Aduh Tuhan. Punya dompet lagi, Bun? Udah. Punya dompet. Dihitungin nggak? Dihitung Iya. setiap jam. Oh setiap jam? Setiap jam. Anakku enggak sih. Bunda, ini bagus. Bunda kemarin udah utang sama aku kalau utang. Ih sama, anak aku juga. Paginya kayak. Iya. Bun, udah belum Bun? Gitu pasti kan? Bisa gak sih? Aku bilang, sabar. Iya. Pasti bayar loh. sama Bunda. Iya, jadi tuh El Barak tuh ya. Mam, you still owe me 900.000 ya, bisa sekarang nggak? Terus udah gitu, iya sebentar lagi ya, ini masih nyusuin. Terus udah gitu nengok lagi, Mam, udah bisa sekarang. Iya, sumpah ya. Iya, mereka jadi- melatih kesabaran kita banget Iya, loh. soal duit. Iya, soal duit. Iya. Dan aku kayak, Kak, aku pengen ngomong kamu pintar banget sih Kak gitu, tapi aku nggak, Kak kamu kok parah banget sih Kak, aku bilang. Masalah duit aja aku pasti bayar loh, aku bilang Iya. gitu. Ya udah dia diam. Nanti sejam lagi, Bun, gimana? Iya, tapi Bun tau nggak? Setelah punya duit, apa yang dilakukan? Jadi gini, misalkan aku, El sama Don lagi jalan-jalan ke toko mainan nih. Terus Don bilang, Mam, can I have this? Gitu. Terus aku bilang, enggak itu nggak usah, di rumah udah ada. El Barak tiba-tiba datang gini, Mam, it's okay lah, aku yang bayarin. Wah, sumpah ya. Gitu ke depan aku kok. Oh kayak, no. Kayak dia tuh kayak mau jadi laki yang udah lah Mam, aku yang bayarin gitu. Umurnya loh. Oh my god, lucu banget. Terus kamu kasih nggak? Enggak. Wise kalau aku lagi nontonin Iya. dia tuh aku sampai komen ke kamu kan. Iya. Dia tuh kayak wise, kayak dia tuh mengerti keadaan gitu loh.
Ngerti gak sih anak-anak yang di keadaan tuh? Iya, mungkin karena we've been through so much kali ya dulu ya. Iya, tapi aku Ini kan aku kan depan kamera, Bun. Aku kalau di rumah mah aku wibawa. Aku kayak anak-anak tuh sama aku tuh respect. Ya kamu sama anak kan emang begini banget, baik banget, akrab gitu loh. bestie banget kan? Lebih ke gampang dibodohi sama anak-anak sebenarnya. Enggak, buktinya tadi kamu 3 kali chance tetap gak kasih. Enggak, aku kalau yang emang bener-bener enggak gitu. Soalnya ntar dia salah, ntar dia kalau ke depannya mengira kalau 3 kali kesempatan udah habis masih ada kesempatan keempat, ntar dia laksanakan di segala bidang kan jadi dia yang salah. Benar. Jadi kalau yang emang bener-bener Mas anak tuh yang suka berantem sama aku kayak gitu, kamu keras banget sih sama anak, harus diajarin sejak dini, aku bilang kayak gitu kan. Iya tapi elah gitu doang harus didebatin katanya, pusing aku dengerin. Iya kan, biasa anak kalau ngerengek banget kan? Iya kan? Iya. Aku walaupun Nia minta permen, kalau emang lagi nggak boleh, enggak Nia, mau nangis kayak gimana juga enggak. Ya udah ya, kayak gitu Bunda ya. Matiin ya. Terus aku paling bilang sama, misalnya dia lagi sama suster, ntar dikasih tahu ya, tenangin aja ya. Ntar kalau itu baru telepon lagi, ntar anaknya telepon lagi. Udah dibilang kagak. Nah kalau kamu kan enak, sekarang misalnya kamu ini sendiri, kalau aku tuh ada 2 side kan. Iya. Makanya kadang, ngapain sih ribet banget kamu, udahlah cuma ini doang. Oh anak pintar, nanti dia mintanya Bener. ke yang kasih. Iya, udah ke bapaknya gila. Lagi duit parah banget udah dia. udah tahu titiknya di Ada mana. celengan nggak mereka? Dia nggak mau celengan, dia mau dompet. Oh Dia anak aku ada nggak bisa celengan. dibuka, kata dia. Dia celeng. Tapi ATM belum kan, Bun? Aku kasih ATM, aku tuh bilang taruh ATM aja supaya lebih safe. Enggak, Tapi Bunda isiin berapa di ya ATM? enggak di ATM kan dia nggak tahu pinnya, jadi dia nggak bisa pakai. Oh, dia taruh aja. Taruh yang penting aku tabungin buat dia, jadi aku kasihnya dia tetap cash. Kamu udah kasih ATM? Enggak, tapi Iya. ke ininya aja Iya, yang ATM jagain. nggak dia yang pegang kan, kita yang pegang. Yang penting ada nama dia buat Oh iya, kalau tabungan dia. duit dari pertama kali dia syuting dia udah punya tabungan sendiri. Aku nggak pernah pegang karena menurut aku itu hak dia. Dia rela nggak jajan loh. Rasi. Untuk? Untuk duit, pegang duit. Sekarang dia tuh kurus tuh bukan karena adik kan narsingan. Jadi dia di sekolah dia tuh biasa suka nasi mentai apa-apa. Sekarang kata susternya dia nggak jajan Bun katanya. Uangnya dia taruh disimpan katanya buat nanti. Terus setiap hari ada apa yang on Shopee, COD. Itu COD siapa? Asik. Barangnya apa? Slime. Slime. Anak cewek kayaknya suka deh. Oh gitu. Beliin itu Bun, ada yang slime bikin es krim apalah. Dia sampai punya studio slime di rumahnya ya, tapi bapaknya mau dia slime atau dia lihat yang aneh-aneh. Ya mendingan slime, Dia udah juga- main dia slime suka main aja. game. Oh bagus. Udah studio. Oh Cici slime. Tali ada main game. Anak aku game banget. Cewek dia dia suka game ya? Arsi enggak. Suka YouTube. Gamenya apa si Talia? Game-game itu blok. Roblox. Bukan Roblox kadang-kadang, tapi dia minta izin juga. Kadang kalau temen yang ngajak doang. Itu Tetris. Oh teh. Lucu ya. Iya kan? Cici suka banget main Tetris. Cinta banget zaman Iya zaman Iya pas dia bilang, "Bu, boleh main ini nggak?" Sebenarnya aku rada bingung. Ini game zaman gue gitu. Tetris enggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, biarin gitu. Terus dia suka yang puzzle-puzzle rumit gitu deh. Ya udah, supaya dia mikir, aku bilang ya udah main. Terus mereka pintar. YouTube kan ditaruh kids. Dia bisa nge-lock out. Masuk ke dewasa. Tiba-tiba berubah gitu. Iya. Susternya, "Bun, ini YouTube-nya jadi YouTube dewasa." Si Arsi. Oh. Terus langsung ganti aja Allah. Iya. Ada aja tiap hari ada. Tapi pernah ke game nonton apa emang? Enggak. Dia nonton, tau nggak yang dia tonton apa? Apa? Kalau nggak slime, apa? Mukbang. Makeup. Oh, mukbang. Terus aku bilang, "Arsi nanti kamu jadi pengen makan loh." Enggak, aku nelen dulu aja, aku dan seneng katanya ngeliat gini. Oh anak aku kalau nonton mukbang langsung minta. Aduh lapar, main makan telur, main makan apa yang dia tonton. Kan nggak semua makanan mukbang itu ada di. Anehnya dia enggak loh. Oh. Dia nonton mukbang nih, tapi dia nggak minta. Aku pakai berjam-jam loh dia pakai HP, aku biarin kan aku kasih, yaudah aku liatin kan. Lihat apa gitu. Nih. Kan ada history juga Bun. Iya. Oh, tapi anak sekarang pintar Bisa loh. hapus. Hapus history. Delete history Udah, all the cuma- time. Udah jadi ibu-ibu aku, pembahasan aku dengan ibu-ibu pintar. Kayaknya anak gue termasuk gaptek ya. Gaptek. Karena emang bener-bener gak aku kasih handphone, baru-baru aku kasih handphone waktu itu gara-gara dia nginep harus kayak bootcamp balet gitu. Nyalain alarm handphone aja nggak bisa. Jadi aku Talia gara-gara aku nggak pernah kasih dia gadget. Makanya semenjak itu wah nggak boleh juga terlalu kagak pegang gadget kan. Sampai video callnya juga di jamnya dia.
Cici tolong nyalain ini, pencet ini, astaga. Aku langsung Berarti ngerasa, sekarang tapi udah dikasih HP? udah, kadang-kadang. Weekend aja. Aku nggak kasih gadget. Nggak, maksudnya kalau mau pegang tuh weekend. Hari Arsi udah biasanya. dikasih gadget. Bukan, Arsi nggak ada gadget yang dia maksudnya setiap hari ya, tapi kan dia dikasih kado ulang tahun sama Kak Loli Handphone. Jadi ya dia merasa, aku nggak pernah ngasih handphone sama sekali, cuma ada ya udah dia dikasih, dia merasa ya kalau aku udah dikasih dan punya aku. Jadi dia boleh pegang kalau Weekend. Nanti terlalu itu loh, Mam. Enggak, aku tapi dia Enggak, aku- dia nggak suka main game. Dia bukan. nggak suka main game. Tapi kan sukanya- WhatsAppan sama teman-teman. Iya WhatsApp, tapi kan aku kan diliatin terus Jess. Kalau dia tuh jarang, jadi slime lebih ke Slime? waktunya dia adalah slime. Udah. Slime, udah di studio dia di slime udah. Slime. Bener-bener bisa seharian tuh Sabtu. Dia bener-bener Bikin kayak banyak warna gitu. apa nanti COD datang lagi slime. Slime lagi. Ya, tapi kita mau daripada dia. Iyalah. Iya. Udahlah, udah biarin. Kalau aku kasih karena sekarang kan dia les. Kadang di jalan bosen kan. Dari les sini ke sini pulang malam baru jam 9 karena baru selesai. jauh banget. Iya. Jadi kadang di mobil kan dia jenuh kan. Mau main slime gua nggak mungkin kasih. mungkin. Mau main ini gua nggak mungkin Enak kasih. mobil. Waduh, pernah Bun, jangan salah. Makanya udah kejadian bawa mainan banyak. Mainan ini yang kecil-kecil nyangkut-nyangkut di samping-samping, mau nggak mau harus bongkar. Ya udah main handphone, main game, tapi ada jamnya ya. 20 menit main, 10 menit break, udah nggak boleh gitu. Tapi dikasih tahu, terus dia waktu itu Kamu periksa nggak itu handphonenya? Periksa. Setiap berapa? 2 hari sekali? ngeling aja. Kamu harus, ngeling. harus punya mbaknya juga yang emang Yang ngasih "Mbak, tahu." di sini aku mbaknya nih gitu masukinnya ngaduan ke aku, tapi aku bilang kamu depan Arsi jangan ketahuan kamu tuh ngaduan karena Arsi ini kan mbak kan cepu gitu. Aku bilang, Revi jangan ngasih tahu, udah kamu ngasih tahu aku tapi jangan depan Jangan dia kelihatan. Jadi dia Bun Arsi ini gitu. Nah waktu itu Cici Talia kan dia di handphonenya dia cuma ada YouTube Kids. Tiba-tiba kayaknya dia ngeliat teman-temannya ada YouTube dewasa. Dia download lah. Aku diemin. Baru berapa hari aku diemin. Tiba-tiba malam dia nangis Karena dia ngaku sendiri, nonton. Bunda, I download YouTube dewasa, nangis. Tapi lucu maaf ya gitu. Terus akhirnya ya udah Cici delete sendiri, nggak mau Bunda aja yang deletein sambil nangis-nangis. Akunya juga jadi kayak Drama sedih ya. gitu kan. Jadi dia melakukan kesalahan, habis itu dia bilang gitu loh. Jadi Gue habis download gitu pasti dia nggak nangis, pasti dia ketahuan gitu kan. enggak, dia yang ngaku sendiri. Aku diemin, aku udah tahu. Sus, Bunda Dede udah tahu aku bilang kayak gitu. Udah dia menangis. Udah kamu ngecek Iya. ya kan. Maksudnya tapi aku nggak bilang, gue tuh tahu gitu enggak. Oh, terus kenapa Cici akhirnya bilang, iya karena nggak mau ini bohong, ini bohong gitu. Dia delete sendiri akhirnya. Dengan nangis-nangis, iya nggak marah. Takut Bunda marah, bukan marah. Cici harus bedain marah sama kecewa ya. Iya. Oh, gitu. Karena kan dia cuma taunya marah. Dia nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya bukan marah, kecewa kan. Iya. Kalau anak bohong, kalau anak ini gitu. Tapi bagus, masih takut-takut gitu ya. Harus lah, dipertahankan terus. Tapi kalau Iya. apapun dia kebiasaan lapor, dia kebiasaan minta izin, kayaknya itu ada satu kesadaran juga ketika dia nggak minta izin ataupun dia nggak lapor, dia tuh kayak jadi Nervous. Iya, bener. Nanti di ujung-ujung dia kayak, aduh pengen ngomong tapi ntar Bunda marah gitu. Iya. Kalau dia gitu, Oh. bukan tipe yang lapor tapi, aduh ntar Bunda marah gitu. Nah dia mau buat aku untuk mancing ke dia. Oh Ke gitu. aku, iya kalau asik gitu. Ntar Bunda Aduh, aku mau ngomong, aduh tapi Bunda marah deh, sosok pergi. Oh apa ini ada gitu. Lucu ya, gemes. Lucu beda-beda. Beda-beda. Si El Barak nih baru berapa hari lalu bilang katanya, Mam, kapan ya aku boleh punya handphone? Kapan ya aku boleh beli handphone? Kan dia sekarang lagi nabung. Boleh nggak kalau aku instead of beli PC, aku beli handphone? Tiba-tiba dari komputer ke handphone nih. Terus aku langsung bingung dong, aduh kapan ya? Jadi tuh aku bingung, apa SMP, apa kelas 6 gitu. Soalnya teman-teman dia tuh di Udah sekolah pada udah pada punya. pakai gitu. Itu aduh aku juga. Terus aku tanya, emang kamu pakai handphone buat apa? Ya buat teks sama teman-teman aku di sekolah gitu. Kan kamu bisa teks lewat Discord di iPad kan, atau di komputer gitu. Iya tapi it's okay, aku cuma nanya, kalau boleh ya aku beli, kalau enggak aku enggak apa-apa. Dia ngomong gitu tiba-tiba.
lucu banget. Iya itu Bikin kita makin kayak aduh gitu. Iya, jadi kayak merasa iya kok temennya udah dapet ya kapan ya gitu. Tapi udah gitu nggak lama dia nanya lagi. Jadi kapan, Mam? Intinya dia belum dapet jawaban. Terus aku udah kalau kayak gitu-gitu aku udah bingung, aku lempar ke Vincent. Ya udah nanti kamu tanya papa kamu aja kapan kamu boleh pakai handphone gitu. Terus Vincent jawabnya apa? Belum nanya ke Vincent. Tapi ntar abis itu dia nanya lagi. Tapi menurut mama, papa kapan ya kasih aku pakai handphone? Gitu. Jadi dia kalau dia nanya tuh dia mau sampai dapat jawaban gitu. Ya aku bilang ya kalau nggak SMP lah, nunggu kamu selesai primary gitu. Gitu. Lucu banget ya. SMP oke nggak sih zaman sekarang? Kita udah nggak bisa ngomongin zaman. Sekarang zamannya udah bingung. TK aja pakai handphone. Iya, tuh gimana? Jadi nggak bisa. Emang standarisasinya tuh sekarang nggak ada gitu. Susahnya dia akan merasa left out karena dia nggak Ketinggalan. punya sendiri. Iya. Dikasih salah, nggak dikasih salah. Jadi tapi harus mungkin gimana? ngasih dengan banyak peraturan. Iya. Kasih dengan supaya dia juga bertanggung jawab. Jadi dia juga tetap ada, tapi dia juga bertanggung jawab. Gitu. So aku bilang kayak, ya temen aku pada pakai gini. Aku bilang ya terserah, kamu hidup aja di rumah temen kamu. Sama lagi. Aku juga ngomong kayak gitu lagi. Ya kok maminya temen aku boleh, ya udah. Kamu mau maminya dia, aku bilang kayak gitu. Aku gitu. Ada enggak gitu. Bener ya. Iya benar gitu ya. Ya nggak gitu juga bun. Ntar lagi tidur lagi dong Mom. Iya. Mainan kamu ini nggak mau keluar, kamu masih ya. Tapi di rumah aja. Kita foto bareng dulu yuk. Ayo dong. Oke, bagus tip. Iya paling. Apa ini? Bulu mata, iya. Oh iya. Sama ini. Siapa nih, Bu? Jadi bingung dulu apa ini lucu banget tadi. Tapi dia beda sama kakaknya loh. Ini mirip L. Iya. Mirip L. Iya. Ini kok mirip L? Yang itu buat yang itu ya. Iya. Mau A tetap A. A, nggak ada takutnya. Kalau diisengin di, wah nggak ada takutnya. Putih banget ini. Iya, Parah. sih bagus banget ya. Putih. Apa lagi? Hagi ya? Ih, bagus banget. Bagus. Hagia. Dia mau nama di Turki. Hagia Sofia, tapi kan common banget ya. Iya, jadi Hagia. Hagia Aliara. Hagia Aliara. Iya, kok beda banget sama